Oke, halo semuanya. Apa kabar? Cuk, lur, ler, bro, sis, wede. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Supreme God Emperor ya cuk ya. Dan buat temen-temen yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, memperlihatkan keadaan di arena bela diri, di mana seorang murid yang bernama Ze Fengyun menyuruh Moyang untuk masuk ke kelas mereka. Tapi jelas Moyang menolak ya cuk ya, dan tetap memilih kelas dari Lord Muyun. Tifeng yang melihat semua itu pun cukup emosi, dan mencoba menyerang Fengyun. Namun jelas serangannya itu dengan mudah di counter oleh Fengyun. Dan ketika ia mau di-end, untungnya Mu Fengxing membantunya. Tak lama Lord Muyun pun datang dan langsung menyuruh Moyang untuk turun tangan. Tanpa ragu lagi, sebagai murid di kelasnya, Moyang pun turun tangan. Ia langsung mengeluarkan teknik niat pedangnya. Muyun yang melihat itu cukup kaget karena perkembangan dari Moyang benar-benar pesat. Di pertarungan, Fengyun juga mengeluarkan pedang miliknya dan terjadi bentrok di antara mereka. Tapi jelas hanya dengan beberapa gerakan, Moyang berhasil membuat musuh melarikan diri. Tifeng yang melihat itu sangat senang, namun Lord Muyun malah memarahinya karena mereka hanya bergantung kepada Moyang. Kemudian Moyang sangat meminta maaf karena ketika Muyun diasingkan ia tak bisa berbuat banyak, bahkan sampai sujud-sujud loh dia cuk. Lord Muyun yang melihat itu menyuruhnya untuk berdiri dan berniat mengajaknya untuk makan. Namun seketika itu juga Siming, salah satu muridnya dulu, juga datang ke sana. So Siming ini adalah murid Muyun sebagai Master Refiner atau pembuat pedang ya cuk ya. Dirumorkan dialah yang paling menonjol di akademi tahun ini, dan Dekan Hong Chen sudah mengangkatnya menjadi murid tertutup. Melihat kedua muridnya itu, tentu Lord Muyun sangat senang. Dan seketika itu juga Yufan bilang kalau Dekan Hong Chen menyuruhnya untuk mencari Siming. Namun jelas Siming menolak. Ia bilang tolong beritahu kepada Dekan Chen kalau dia sudah memiliki guru, yaitu Lord Muyun. Mendengar itu Yufan pun langsung bergegas melaporkannya. Sementara mereka semua langsung pergi makan. Di sisi lain terlihat guru Buyu tampak sangat marah karena Fengyun telah gagal dalam merekrut Moyang. Tak hanya itu, ia juga sangat kesal kepada Muyun yang menurutnya selalu menghalanginya. Di sana terlihat Fengyun tampak menyarankan sebuah rencana kepada Buyu. Balik lagi ke tempat Muyun, terlihat dia dan para murid sedang menikmati makanan yang ada. Di sana Muyun menanyakan keadaan dari kota Beiyun. Moyang bilang kalau sekarang Akademi Beiyun semakin sukses. Tak hanya itu, Akademi Beiyun juga membuatkan sebuah patung Lord Muyun ya cuk ya. Kemudian ia menanyakan soal ayah angkatnya. Namun Siming bilang semenjak kepergian dari Lord Muyun, Mu Lincheng sudah lama tak terlihat. Tapi meskipun begitu, ia yakin tak akan terjadi apa-apa. Di sana mereka juga membicarakan soal ayah dari Siming yang sekarang sudah menjadi Master Refiner kelas menengah dan juga sudah berada di kota Nanyun. Mendengar semua baik-baik saja, tentu Lord Muyun sangat senang ya cuk ya. Keesokan harinya di kelas, Muyun mengajak semua murid ke arena bela diri dan latihan. Terlihat Xuan Yuanze sedang bertarung melawan Moyang. Di sana Muyun menyuruhnya untuk mengeluarkan aura Raja Tirani. Dengan cepat Yuanze pun langsung mengeluarkannya. Namun sayang kekuatan itu masih belum cukup untuk melawan sang niat pedang terbaik, yaitu Moyang. Tak lama guru Buyu dan 3 muridnya datang ke arena bela diri. Tentu tujuannya kesini tak hanya untuk menyapa, melainkan mengajak kelas dari Lord Muyun untuk sparring ya cuk ya. Muyun yang mendengar itu pun tanpa ragu langsung menyetujuinya. So ada 3 murid yang akan bertarung dalam sparring ini. Di sana guru Buyu bilang kalau sparring ini harus diselesaikan sampai akhir, atau dalam arti BO3 ya cuk ya, bukan BO2. Lagi-lagi Lord Muyun menyetujui. Dan di pertandingan pertama ia menyuruh seorang murid yang bernama Xing Zhen untuk turun tangan. Terlihat Zhen cukup meremehkan murid-murid di kelas Muyun. Sampai-sampai ia bilang jika ia kalah ia akan mencuci semua kaos kaki murid di kelas. Wede, pede sekali dia ya. Sementara di sisi Muyun, ia memilih Linzi untuk pertandingan pertama ini. Tentu Muyun penasaran seberapa pesat peningkatan dari tombak wulingnya. Linzi pun menyetujui dan ia langsung masuk ke arena. Terjadi pertarungan, dan seketika itu juga bentrokan langsung terjadi, dan mereka sama-sama terpental. Tentu hal itu membuat Zhen cukup kaget, karena kekuatan esensi dari Linzi jauh lebih baik.
Begitu sebaliknya, Lindsay malah berpikiran kalau Zen sedang menyembunyikan kekuatannya. Dia tak menyadari kalau dirinya yang sekarang sudah cukup kuat ya cuy ya. Pertarungan pun dilanjutkan dan terlihat Lindsay sangat mendominasi. Para murid yang melihat itu langsung bilang kalau Zen sama sekali bukan lawan dari Lindsay. Satu-satunya alasan kenapa pertandingan mereka sangat lama karena Lindsay tidak percaya diri. Di pertarungan, serangan demi serangan dikeluarkan dan terlihat Zen hanya bisa bertahan ya cuy ya. Yang pada akhirnya Guru Buyu sendiri yang menyuruhnya untuk menyerah dan melanjutkan pertandingan kedua. Dengan ini bisa dipastikan Lindsay memenangkan pertandingan. So di pertandingan kedua ini Guru Buyu memilih muridnya yang bernama Taiyuan untuk turun tangan. Sementara Lord Muyun memilih sang adik yaitu Mu Fengxing. Ia juga menyuruh Fengxing untuk memenangkan pertandingan ini hanya dalam 3 gerakan. Karena memang ia mengetahui kalau Fengxing sudah melatih jejak Dewa Phantom. Widih. Fengxing pun tak keberatan sama sekali dan pertandingan pun langsung dimulai. Dengan satset-satsetnya ia langsung bergerak maju dan setelah itu ia pun kembali. Taiyuan yang melihat itu beranggapan kalau Fengxing sudah menyerah. Tapi tanpa diduga ia berhasil mencuri pin baju miliknya yang membuat Taiyuan lah yang menyerah ya Ju ya. Dengan ini pertandingan dimenangkan oleh Fengxing. Dan pertandingan terakhir Guru Buyu memilih seorang murid yang bernama Sang Mingyu. Yang dimana Mingyu ini adalah salah satu murid terbaik di akademi. Tentu Lord Muyun langsung menurunkan si rambut hijau yaitu Moyang. Widih. Sebelum bertarung Mingyu bilang kalau Moyang yang sekarang masih belum cukup dewasa. Moyang yang mendengar itu mengatakan kalau dia akan mengalahkannya dalam 1 gerakan. Pertarungan pun langsung dimulai. Dan benar 1 gerakan 1 kemenangan. Widih. Jelas hal itu membuat semua cukup kaget. Yang pada akhirnya Guru Buyu memutuskan untuk menyerah dan pergi. Sementara Lord Muyun dan para muridnya melanjutkan latihannya. Di sana Muyun menyuruh 5 murid untuk menyerang Moyang secara bersamaan. Terlihat murid-muridnya cukup yakin kalau mereka bisa menang. Tapi Lord Muyun malah menantang mereka. Jika mereka kalah, mereka harus berlari 20 putaran di arena bela diri. Begitu sebaliknya, jika mereka menang, maka Moyanglah yang akan berlari. Pertarungan pun dimulai. Moyang langsung dikepung oleh kelima murid itu. Di sana roh unicorn juga muncul dan meminta Xingyu untuk membebaskannya. Karena memang mereka tak akan bisa mengalahkan Moyang. Tapi jelas Xingyu menolak ya cuy ya. Dan ketika itu juga langsung terjadi pertarungan Moyang versus Everybody. Namun jelas Moyang membuktikan kapasitasnya dan dengan mudah mengcounter serangan mereka semua. Lord Muyun yang melihat itu pun langsung menyuruh Moyang untuk segera menyerangnya. Tanpa ragu Moyang pun langsung nurut dan memberikan serangannya. Serangan demi serangan dikeluarkan. Namun terlihat Lord Muyun dengan santai bisa menahan serangan itu dan malah memberikan serangan balik. Di sana ia bilang kepada semua murid, meskipun Moyang memahami niat pedang tertinggi, tapi ilmu pedangnya masih belum matang. Dan satu-satunya alasan kenapa mereka berlima tak bisa mengalahkannya, tentu karena mereka terlalu lemah. Muyun bilang latihan yang sebenarnya bukanlah memakan pil atau peningkatan dalam bela diri, melainkan pemikiran seorang praktisi yang tidak sombong dan tidak termakan nafsu. Widih. Kemudian ia pun pergi. Di sana para murid lagi-lagi tambah kagum kepada Moyang ya cuy ya. Moyang memberitahukan kalau Lord Muyun sebelumnya memang sudah memahami niat pedang tertinggi. Tentu hal itu membuat mereka cukup kaget karena Muyun ahli dalam segala hal. Moyang bilang kalau guru mereka itu sangatlah luar biasa. Dan suatu saat ia akan berdiri di sampingnya untuk menyelamatkan Meng Yao atau tunangan dari Lord Muyun. Di sana Moyang juga menyemangati semua murid agar mereka menjadi kuat dan dipromosikan menjadi kelas 9 senior. Tentu para murid pun tambah semangat ya cuy ya. Muyun yang sedang melihat dari kejauhan tiba-tiba dihampiri oleh Guru Wang. Yang ternyata tujuan Guru Wang kesini untuk berterima kasih karena Muyun telah menyembuhkan adiknya kemarin. Dan tak hanya itu, ia juga meminta agar adiknya yaitu Shinya menjadi murid di kelas Muyun. Jelas Muyun pun langsung menerimanya dan mulai besok ia sudah bisa belajar di kelasnya. Terlihat Shinya sangat senang. Di sana Guru Wang beranggapan kalau Shinya melakukan ini karena dia suka sama Lord Muyun. Di sana ia mengingatkan identitas mereka, yang katanya tak ada seorang pun di Kekaisaran Nanyun yang layak untuknya. Bahkan orang tua mereka tak akan merestui ya cuy ya. Shinya yang mendengar itu cukup marah karena soal percintaan aja masih dilarang-larang dan ia pun pergi. Sementara Muyun sendiri langsung beranggapan kalau dirinya semakin tampan. Widih. Tak lama Nona Xiao datang dan mengajaknya untuk datang ke rumahnya.
karena memang ibunya sangat menyesali kejadian kemarin dan ingin bertemu Muyun. Tapi Lord Muyun menolak karena ia masih harus latihan. Nona Xiao yang mendengar itu memberitahukan kalau guru juga bisa masuk ke daftar naga. Mendengar itu Muyun cukup kaget karena setaunya hanya muridlah yang bisa masuk ke daftar naga. Dan kemudian ia pun pergi. Tak lama Lin pun muncul. Di sana Muyun menanyakan tempat yang cocok untuk melakukan penerobosan. Lin menyarankan agar mereka pergi ke Pagoda Lefeng. Muyun yang mendengar itu pun langsung menyetujui dan mengajak Lin untuk pergi bersama. Cerita berlanjut. Terlihat Lord Muyun dan Lin sudah sampai di Pagoda Lefeng. Di sana ia bilang kalau pagoda ini sangat cocok untuk latihan karena memang memiliki beberapa tingkat. Ya semacam level gitu ya cuy ya. Di sana Muyun menyuruh Lin untuk mengajak murid-muridnya datang ke sana. Sementara ia sendiri langsung masuk. Di sisi lain di arena bela diri terlihat Mo Yang tampak sedang bertarung melawan para murid. Jelas ia sangat mendominasi dan dengan mudah mengalahkannya. Dengan kemenangannya ini, Mo Yang dan kelas mereka secara resmi ditingkatkan menjadi kelas senior. Malam harinya, Lin pun mengajak semua murid ke Pagoda Lefeng. Tak lama, Muyun keluar dengan sedikit luka di bibirnya. Ia juga sudah mengetahui kalau kelas mereka sudah menjadi kelas senior. Melihat luka dari Muyun, Lin sedikit bertanya-tanya. Karena seharusnya Lord Muyun bisa dengan mudah mengatasi monster-monster di sini. Tapi Muyun menjelaskan kalau dia baru saja bertarung melawan Raja Susu Beruang yang ada di lantai 8. Tentu ia sedikit kaget karena Muyun langsung mengambil lantai atas. Namun seketika itu juga para monster muncul lagi dan suasana menjadi berubah. Jelas ini adalah ulah dari Lord Muyun karena memang mulai hari ini semua murid-muridnya akan latihan di sini. Ia bilang jika mereka tak bisa menembus lantai 4, maka mereka nggak layak mengikuti turnamen di kelas senior. Wede. Singkat cerita, latihan pun selesai. Lord Muyun langsung memberikan pil pemulihan ke semuanya. Di sana ia mengingatkan Yuan Ze yang masalahnya masih sama, yaitu tak bisa menggunakan tubuh Raja Tirani dengan baik. Muyun pun menyuruhnya untuk terus latihan dan meningkatkan pengalaman bertarungnya. Sedangkan Huang Wuji ia memiliki tubuh prasasti tertinggi, tapi sayang di pertarungan ia hanya bertahan dan kehilangan esensinya. Tentu Lord Muyun dengan tegas menyuruh semua murid agar latihan lebih keras dan kemudian semua pun bubar. Di sisi lain terlihat Yu Fan dan Dekang Hong Chen sedang berada di tempat pemurnian senjata. Dengan ilmu yang sudah ia pelajari dari Lord Muyun, Yu Fan pun memberikan beberapa saran kepada Dekang Hong Chen dalam pembuatan senjata. Dekang Hong Chen yang mendengar itu sedikit kagum dan mengucapkan selamat juga atas naiknya kelas mereka ke kelas senior. Sementara Xin Yu juga melaporkan kepada ayahnya kalau dia sudah naik ke kelas senior. Tentu sang ayah sangat senang dan tidak meragukan lagi kemampuan dari Lord Muyun. Mendengar itu, Xin Yu pun langsung meminta ayahnya untuk membujuk sang ibu agar mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Muyun atas kejadian dulu. Tapi sang ayah sedikit ragu karena memang istrinya itu adalah dekan Akademi Huo dari Akademi Xisian. Keesokan harinya rutinitas seperti biasa, para murid langsung latihan di Pagoda Lefeng. Terlihat dengan tiki-taka dan kerjasamanya mereka dengan mudah mengalahkan monster itu. Muyun yang melihat itu pun langsung menyuruh Lin untuk membawa murid-muridnya naik ke lantai berikutnya. Sementara ia sendiri akan latihan juga dengan melawan lagi beruang kemarin. Karena memang Muyun berniat mengikuti turnamen antar guru di akademi. Singkat cerita, Muyun pun langsung berduel dengan monster susu beruang. Dan tak lama ia pun keluar dengan penampilan yang cukup kacau. Yang ternyata Lord Muyun sudah setengah bulan berada di Pagoda Lefeng ini ya cuy ya. Di sana Lin mengabarkan kalau besok adalah pertarungan babak pertama di turnamen akademi. Ia menjelaskan 18 kelas akan memasuki Gunung Poyun dan memperebutkan 10 tempat teratas. Keesokan harinya mereka pun langsung ke sana. Terlihat di sana sudah ada Dekang Hong Chen dan beberapa guru. Melihat Muyun yang terlambat, beberapa guru senior sedikit menyinggungnya, termasuk Guru Buyu. Tapi Muyun dengan santai bilang kalau kelas mereka akan menghancurkan kelas dari Buyu. Widih. Tak lama Dekan Hong Chen pun menjelaskan peraturannya. So di babak pertama ini siapa yang paling banyak berburu binatang roh akan masuk 10 teratas. Dan waktu pertandingannya selama 1 hari. Kemudian Muyun pun berniat bermeditasi. Namun tiba-tiba Guru Wang menghampirinya dan mengingatkan agar Muyun tak terlalu dekat dengan adiknya yaitu Xinya. Muyun yang mendengar itu langsung bilang kalau tugasnya hanya mengajarinya dan memastikan keselamatannya. Selebihnya ia sama sekali tak peduli. Widih. Tentu Lord Muyun masih memikirkan tunangannya yaitu Meng Yao ya cuy ya.
Sementara Guru Buyu masih sangat dendam kepada Muyun. Ia bilang kalau kehormatan dari Muyun akan segera runtuh karena turnamen ini. Guru Wang yang mendengar itu jelas ia membela Muyun dan sedikit mengejek kelas dari Buyu. Di sela-sela perdebatan mereka tiba-tiba ada sinyal bahaya. Sinyal itu ditujukan jika murid mengalami kecelakaan di pegunungan. Tentu Lord Muyun langsung gerak cepat memeriksanya. Ternyata sinyal itu dari Shinya ya cuy ya. Terlihat ia sudah dikepung oleh beberapa murid. Para murid itu pun berniat membunuhnya karena memang sebelumnya kelas mereka pernah dipermalukan oleh kelas dari Muyun. Shinya yang melihat itu mencoba untuk melawan. Namun jelas karena lukanya terlalu parah, ia pun tak bisa berbuat banyak dan pasrah. Dan ketika mau di end, jelas Lord Fuckboy kita langsung muncul ya cuy ya. Terlihat Muyun juga sedikit terluka karena memang tempatnya sangatlah jauh dan harus memaksanya menggunakan teknik tubuh. Di sana Muyun mengingatkan aturan turnamennya yang dimana tak boleh menyerang sesama murid. Tapi murid-murid ini sudah tak peduli ya cuy ya karena memang mereka sudah membicarakan soal ini. Muyun yang mendengar itu tentu ia cukup kesal dan langsung memberikan serangannya. Satu serangan, satu nyawa menghilang. Widih. Tak lama Guru Buyu datang, yang ternyata orang-orang ini adalah murid di kelasnya. Muyun menjelaskan, luka yang ada di monster serigala sudah jelas itu ditebas oleh Shinya. Sedangkan luka yang ada di tubuh Shinya sangat jelas dari palu besi milik mereka. Seketika itu juga Wakil Dekan dan Guru Wang datang ke tempat itu. Guru Buyu dengan licik berharap agar Wakil Dekan memberikan keadilan untuk kelasnya. Wakil Dekan yang melihat semua ini pun memutuskan untuk mengurangi jumlah peserta di kelas Muyun menjadi 5 orang. Mendengar itu, Lord Muyun mencoba membela diri dengan bilang kalau murid dari Buyulah yang berniat membunuh Shinya. Tapi Wakil Dekan tetap dengan keputusannya. Dan dengan ini, peserta dari kelas Muyun hanya diperbolehkan 5 orang. Jika lebih, mereka akan didiskualifikasi dan mereka pun bubar. Di sana Shinya sangat meminta maaf, namun jelas Lord Muyun tetap santuy. Ia bilang 5 orang sudah cukup untuk menjadi juara 1. Widih. Keesokan harinya di kelas terlihat para murid sangat kesal karena menurutnya Guru Buyu dengan sengaja melakukannya. Mereka juga tampak kurang pede di pertandingan selanjutnya. Tapi jelas Lord Muyun menyemangati dan meyakinkan semuanya. Kemudian ia pun memilih 5 orang yang akan mewakili kelas mereka di pertandingan nanti, yaitu Linzi, Xiao Xingyu, Moyang, Mu Fengxing, dan terakhir Geng Xingyu. Terlihat semangat mereka sudah kembali dan siap bertanding. Malam harinya di arena bela diri, Muyun bilang kalau kelas mereka akan melawan kelas 18, yang notabene adalah kelas paling lemah. Tapi meskipun begitu, ia tetap menyuruh para murid untuk bertarung serius, karena memang tujuan mereka di turnamen ini adalah menang. Tak lama panitia mengumumkan yang ternyata kelas mereka akan melawan kelas 11. Tentu mereka cukup kaget. Muyun yang mendengar itu juga langsung mengetahui kalau ada seseorang yang melakukan kecurangan. Kelas 11 ini adalah kelas yang sempat mau mengeroyok Lord Muyun dulu ya cuy ya. Di sana Muyun langsung menyuruh mereka untuk bertarung serius dan memenangkan pertandingan. Kemudian ia menanyakan kepada Lin di mana murid-murid yang lain. Ternyata dekan sudah memasang tirai air, jadi semua murid bisa menonton di kelasnya masing-masing. Di arena, Yuzo yang memang menaruh dendam sama Lord Muyun langsung menyuruh semua muridnya untuk memenangkan pertandingan ini. Sementara di kelas Muyun, Moyang menawarkan biar dia aja yang turun tangan untuk menghadapi 7 orang ini. Para murid juga menyetujui, dan lagi-lagi Moyang versus everybody ya cuy ya. Mereka yang sedang menonton pun awalnya sedikit meragukan Moyang karena dia menantang 7 orang sekaligus. Terlihat di arena ke-7 murid musuh pun langsung menyerang secara bersamaan. Tapi jelas Moyang tak tinggal diam. Ia dengan mudah mengcounter serangan itu. Namun meskipun begitu ia hampir saja keluar dari arena. Lord Muyun yang melihat itu langsung menyuruh Moyang untuk bertarung serius. Seketika itu juga Moyang pun mengeluarkan pedang miliknya dan memberikan serangannya. Alhasil beberapa murid musuh dengan mudah dikalahkan. Para guru yang sedang menonton juga dibuat kaget dengan niat pedang milik Moyang. Di arena terlihat ketika musuh mau mengeluarkan pedang, tiba-tiba sarung pedangnya tak bisa dibuka. Yang ternyata itu karena efek dari tekanan niat pedangnya cuy ya. Tanpa ragu lagi, Moyang pun langsung mengeluarkan serangan terakhirnya. Yuzo yang melihat itu menyuruh semua muridnya untuk menggunakan teknik kura-kura ninja. Tapi sayang teknik kura-kura ninja masih belumlah cukup untuk menghadapi sang niat pedang terbaik. Cerita berlanjut, terlihat Moyang berhasil memenangkan pertandingan pertama kelas mereka,
Yuze yang melihat itu lagi-lagi tambah marah dan berniat untuk balas dendam di pertandingan antar guru. Singkat cerita, panitia memberitahukan kalau pertandingan antar guru sudah dimulai. Yuze langsung masuk ke arena dan tentunya disusul juga oleh Lord Muyun. Di sana Doi masih bacot gaming dan sangat pede memenangkan turnamen ini. Nona Xiao yang menonton mengetahui kalau Muyun memang sedang terluka, tapi ia masih sangat yakin kalau Yuze bukanlah lawan dari Lord kita. Widih. Di arena tanpa basa-basi lagi, Yuze pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu kapak kematian ya cuy ya. Jelas para murid yang melihat itu cukup kaget, tapi di sana dengan tenang Lord Muyun mengcounternya dengan teknik cakar naga miliknya. Satu serangan Yuze pun berhasil dikalahkan, dan dengan ini Lord Muyun lah yang memenangkan pertandingan. Melihat itu tentu Nona Xiao cukup senang. Ia juga menyadari dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muyun, ia pasti dengan mudah untuk masuk ke 10 besar daftar naga. Namun para murid yang mendengar itu langsung membandingkan Muyun dengan seseorang yang bernama Lintou, yang dimana Lintou ini menduduki posisi pertama di daftar naga ya cuy ya. Di sisi lain terlihat para murid yang melihat kekuatan dari gurunya itu sangat senang sekaligus bangga. Tapi Muyun mengingatkan kalau perjalanan mereka masih panjang dan tentunya jangan meremehkan lawan. Setelah itu ia pun pulang dan berniat menyembuhkan luka-lukanya. Tak hanya itu, Lord Muyun juga berniat meningkatkan meridiannya. Terlihat gulungan Zuxian muncul dan mengeluarkan sebuah aura. Dan tak lama Muyun pun selesai, namun di sana ia sedikit kesakitan. Kemudian ia mengingat sedikit masa lalunya, yang dimana Lord Muyun ini adalah raja peri tertinggi ya cuy ya. Tapi sekarang ia hanyalah seorang guru. Jelas dengan tekad yang kuat, Lord Muyun berniat mengambil lagi tahta yang pernah ia raih, yaitu Raja Peri. Widih. Keesokan harinya turnamen terus berjalan, dan terlihat kelas dari Lord Muyun lagi-lagi berhasil menang. Buyu yang melihat itu tentu ia cukup kesal. Karena memang di pertandingan berikutnya kelas dari Lord Muyun akan menghadapi kelas miliknya. Namun meskipun begitu Doi sudah menyusun sebuah rencana. Jadi guru Buyu ini sudah menyadari kalau kelasnya tak akan bisa menang. So dia berniat untuk melukai para murid di kelas Muyun agar di pertandingan berikutnya mereka bisa kalah. Licik juga ya cuy ya Doi ini. Kemudian ia pun mengajak beberapa muridnya untuk datang ke arena. Sementara di arena ternyata turnamen akademi ini sudah mencapai babak semifinal. Para murid yang mengetahui itu cukup senang karena memang di masa lalu kelas mereka hampir dibubarkan. Tapi tanpa diduga semenjak diajari oleh Lord Muyun mereka bisa masuk ke 5 besar. Namun Xing Yu yang mendengar itu tidaklah puas karena memang tujuan dari kelas mereka untuk mengincar juara 1. Widih. Di sana Lord Muyun juga menyuruh semuanya untuk fokus bertarung. Ia meyakinkan kalau 4 guru di semifinal ini akan ia kalahkan. Seketika itu juga Buyu dan para muridnya datang ke sana. Tentu mereka pun langsung bacot gaming. Yang pada akhirnya panitia datang dan menyuruh semuanya untuk bersiap. Kita langsung diperkenalkan oleh 2 murid terkuat di kelas Buyu, yaitu Yang Fan dan Yang Ji. Yang Fan, sesuai rencananya, di sana Buyu menyuruh murid-muridnya untuk melukai lawan mereka. Yang Ji yang mendengar itu sedikit meremehkan murid-murid di kelas Muyun. Ia bilang hanya Moyanglah satu-satunya orang yang harus mereka waspadai. Di sisi Muyun, Lin mengabarkan kalau ternyata Yang Ji itu adalah praktisi pedang kecepatan, yang dimana dirumorkan belum ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jelas Moyang yang mendengar itu tambah semangat dan memutuskan agar dialah yang melawan Yang Ji. Yang Ji yang melihat itu sedikit memuji Moyang karena ia berani melawannya. Tak lama pertandingan pun dimulai. Dengan cepat Yang Ji langsung memberikan serangannya. Tapi jelas Moyang berhasil menahan serangan itu dan langsung mengcounternya. Guru Buyu yang melihat itu menanyakan kepada Yang Fan apakah adiknya itu bisa memenangkan pertandingan ini. Yang Fan bilang jika Yang Ji mengeluarkan teknik terkuatnya ia pasti akan menang. Sementara di tempat Muyun mereka sangat pede kalau Moyang bisa memenangkannya. Tapi di sana Lord Muyun bilang Moyang memang berada di atas angin. Namun trik-trik dari Yang Ji juga harus diwaspadai. Terlihat di pertarungan keduanya masih sangatlah imbang. Sampai Moyang berhasil membuka celah dan mengeluarkan teknik tebasan langit. Yang Ji yang melihat itu mencoba menahannya. Tapi sayang hal itu sia-sia. Di sana ia bilang kalau Moyang adalah pendekar pedang pertama yang berhasil melukainya. Widih, tak ke Moyang nih. Namun meskipun begitu Yang Ji belum menyerah. Dan akhirnya ia pun mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu raungan Phoenix 10.000 mil. Waduh.
Moyang yang melihat itu tetap santuy dan mengeluarkan teknik pertahanannya yaitu pedang sajak dewa. Jelas hal itu membuat Yang Ji sangat kaget karena pedang-pedangnya berhasil ditahan oleh Moyang. Tak hanya itu, pedang-pedang milik Yang Ji juga berpihak kepada Moyang ya cuy ya. Dengan cepat Moyang pun memberikan serangan terakhirnya. Dan dengan ini Take Moyang lah yang memenangkan pertandingan. Melihat adiknya dikalahkan, tentu Yang Fan sebagai kakak cukup marah dan langsung menantang Moyang. Tapi jelas Xiao Xingyu sebagai murid dari Lord Muyun juga tak tinggal diam. Ia tanpa ragu mengatakan kalau Yang Fan adalah lawan darinya. Widih. Pertandingan pun beralih menjadi Yang Fan versus Xingyu. Moyang yang melihat itu langsung menanyakan seberapa besar tingkat kemenangan dari Xingyu. Tapi Lord Muyun tak mau menjawabnya dan malah menyuruh Moyang untuk memulihkan dirinya dulu. Di arena pertarungan pun udah dimulai. Keduanya tampak langsung agresif dan sama-sama mengeluarkan teknik terbaiknya. Terlihat pertarungan mereka cukup imbang. Yang Fan terus-terusan memberikan serangannya. Namun Xingyu juga berhasil menahan serangan itu. Yang pada akhirnya Xingyu pun mulai serius dan mengeluarkan pulpotennya. Terjadi bentrok di antara mereka. Tapi jelas Yang Fan tak menyerah begitu saja. Dan dengan pedang petirnya ia terus memberikan serangannya. Xingyu lagi-lagi mencoba menahan serangan itu. Yang tanpa diduga ia berhasil. Dan malah membuat Yang Fan gemeteran dan langsung pingsan ya cuy ya. Dengan ini Xingyu take the game tuh. Widih, paten bahasanya cuy. Tapi meskipun begitu, terlihat Xingyu juga terluka parah. Singkat cerita, pertarungan pun terus berlanjut. Dan lagi-lagi para murid dari Lord Muyun berhasil memenangkan pertandingan. Sampai tibalah pertandingan akhir. Di sana Guru Buyu menyuruh muridnya yang bernama Sang Mingyu untuk membuat lawan terluka parah. Sementara di sisi Muyun benar saja para murid-murid tampak sedang terluka parah. Dan di pertandingan terakhir ini Mu Fengxing lah yang akan turun tangan. Lin yang melihat semua ini pun sedikit menyayangkan karena selanjutnya mereka harus bertarung melawan kelas 3 dan 2. Tapi keadaan para murid seperti ini. Di arena pertarungan pun langsung dimulai. Keduanya sama-sama agresif dan langsung memberikan serangannya. Lord Muyun yang melihat itu mengatakan seharusnya Mu Fengxing memiliki keuntungan. Tapi Sang Mingyu benar-benar kejam dan ingin melukai adiknya itu. Di sana ia menyadari kalau Guru Buyu memang berniat menyakiti murid-muridnya. Di pertarungan terlihat serangan demi serangan dikeluarkan. Sampai Sang Mingyu mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu segel bayangan hidup dan mati. Tentu Fengxing yang melihat itu tak tinggal diam. Dan langsung mengeluarkan tinju pembalik 1000 bayangannya. Widih. Namun tanpa diduga seketika itu juga Sang Mingyu menyerah ya cuy ya. Jelas hal itu membuat mereka sangat kaget. Untungnya Lord Muyun menyadari dan langsung menyuruh Fengxing untuk menggunakan esensi sejatinya. Dan ternyata Sang Mingyu tadi menggunakan teknik segel darah miliknya yang membuat Fengxing tak akan bisa menggunakan esensi sejati untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu kelas mereka berhasil menang dan akan melaju ke babak berikutnya. Di sana Lord Muyun meminta agar para murid melakukan yang terbaik dan tak usah memikirkan soal juara. Karena memang mereka sudah menjadi juara di hati masing-masing. Widih. Cerita berlanjut. Setelah disemangati oleh Lord Muyun kemarin, tentu para murid tambah semangat karena memang bisa dibilang kelas mereka ini dulunya adalah sampah. Tapi setelah Lord Muyun hadir, semua langsung berubah ya cuy ya. Di sana Muyun juga cukup kagum melihat tekad dari muridnya. Seketika itu juga ia mengatakan, apapun trik yang digunakan oleh musuhnya, mereka tak akan pernah menyerah dan akan membuktikan siapa jenius sebenarnya. Widih. Tentu hal itu membuat para murid semakin pede dan langsung memberikan dukungannya. Yang ternyata di pertandingan berikutnya Lord Muyun akan melawan Guru Buyu. Terlihat di arena Lord Muyun sedikit memprovokasinya, yang membuat Buyu langsung memberikan serangannya dan mengeluarkan manusia batu yang kita sebut aja Grok. Waduh. Jelas semua yang melihat itu cukup kaget karena memang selama ini Guru Buyu menyembunyikan teknik ini. Tapi meskipun begitu Lord Muyun tetap santuy. Di sana ia berniat menguji teknik tubuh dewa petirnya yang ia dapat dari gulungan Zutian. Dan dengan ini pertarungan pun langsung pecah. Lagi-lagi para murid yang melihat Lord Muyun mengeluarkan teknik petir pun cukup kaget. Karena memang hanya sedikit orang yang bisa menguasai seni bela diri elemen petir ya cuy ya. Di arena mengingat apa yang sudah Buyu lakukan kepada murid-muridnya, tentu Lord Muyun tak akan melepaskannya begitu saja. Dan dengan teknik petirnya ia pun langsung menghancurkan batu itu.
Tak hanya itu, Lord Muyun juga langsung memasang teknik penyegel hati di tubuh Buyu, yang membuat Buyu hanya terdiam dan tak memberikan perlawanan sama sekali. Tentu para murid yang melihat itu lagi-lagi cukup kaget, yang ternyata teknik penyegel hati ini bisa membuat musuh jatuh ke dalam ilusi dan tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Di arena terlihat Lord Muyun benar-benar menyiksa Guru Buyu. Di sana ia juga mengatakan di matanya Guru Buyu hanyalah seorang badut yang melompat ke sana kemari. Wede, Lord Fuckboy nih bos. Waduh. Yang pada akhirnya Buyu pun pingsan dan dengan ini Lord Muyun memenangkan pertarungan. Dan ketika wakil dekan mau mengumumkan pertandingan berikutnya, seketika itu juga Lord Muyun meminta waktu istirahat karena memang semua murid-muridnya sedang terluka parah. Tapi sayang wakil dekan tak menyetujui dan mengatakan kalau kelas dari Lord Muyun akan menghadapi 2 kelas lagi, yaitu kelas 3 dan kelas 2 sebelum masuk ke grand final. Tentu mereka yang mendengar itu cukup kesal. Di sana Moyang menawarkan biar dirinya yang bertarung di pertandingan ini. Namun jelas Lord Muyun melarangnya karena memang keselamatan mereka jauh lebih penting. Yang pada akhirnya Muyun berniat untuk mengajak kelas 3 bernegosiasi soal pertandingannya. Tak lama Guru Wang pun datang. Jadi Guru Wang ini adalah guru di kelas 3 ya cuk ya. Di sana wakil dekan cukup kaget karena Guru Wang hanya datang sendirian. Yang ternyata kelas dari Guru Wang memutuskan untuk menyerah dalam pertandingan ini. Tentu hal itu membuat wakil dekan cukup marah. Tapi Guru Wang tetap dengan keputusannya dan menyerah di turnamen ini. Yang pada akhirnya dengan terpaksa wakil dekan pun mengumumkan kalau kelas dari Lord Muyun memenangkan pertandingannya. Jelas Lord Muyun sangat berterima kasih kepada Guru Wang. Guru Wang yang mendengar itu juga tak terlalu mempermasalahkannya dan kemudian ia pun pergi. Setelah itu Lord Muyun pun membantu para muridnya untuk memulihkan diri karena memang di pertandingan melawan kelas 2 nanti akan sangat sulit. Di sana Muyun juga tak mengizinkan Feng Xing untuk ikut bertanding karena memang segel darah kemarin cukup rumit dan jika Mu Feng Xing tetap memaksa itu akan membahayakannya. Tak lama kelas 2 pun akhirnya datang ke arena. Tapi tanpa diduga lagi-lagi hanya seorang diri. Jadi doi ini bernama Li Zelin. Dia adalah guru dari kelas 2 ya cuk ya. Tentu wakil dekan yang melihat itu lagi-lagi cukup marah. Karena menurutnya para guru senior membiarkan kelas dari Lord Muyun mendapatkan posisi 1. Namun Guru Li yang mendengar itu mengatakan kalau ini adalah hak mereka. Dan ketika Lord Muyun mau berterima kasih, tiba-tiba Guru Li menahannya. Yang ternyata Guru Li berniat menantang Lord Fuckboy kita. Jelas dengan senang hati Lord Muyun pun menerimanya. Dengan ini pertandingan mereka pun langsung dimulai. Di sana Lord Muyun langsung menunjukkan teknik terbarunya, yaitu tebasan listrik giok hijau. Wede. Tapi jelas Guru Li juga tak tinggal diam dan mengeluarkan perisainya. Tentu para murid yang melihat itu cukup kaget karena Guru Li bisa menahan serangan dari Lord Muyun. Di sana mereka beranggapan kalau pertandingan ini akan sangat sengit. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba Tetua Gan datang dan mengatakan kalau Guru Li sudah berada di ranah celah spiritual tingkat 7. Sedangkan Lord Muyun baru berada di ranah celah spiritual tingkat 5. Namun jelas perbedaan ranah bukanlah apa-apa bagi Lord kita. Di pertarungan Lord Muyun terus-terusan memberikan serangannya, yang membuat Guru Li sampai mengeluarkan pedang miliknya. Lord Muyun yang melihat itu juga langsung meminjam pedang milik Moyang. Dan dengan ini pertarungan pun dilanjutkan. Terlihat di arena keduanya tampak bertarung imbang. Sampai Lord Muyun mengeluarkan teknik niat pedang miliknya. Wakil dekan yang melihat itu sangat kaget karena ternyata Lord Muyun juga ahli dalam ilmu pedang. Bahkan seseorang dari akademi langsung turun karena memang niat pedang milik Lord Muyun bukanlah yang biasa, melainkan niat pedang void. Tentu ia semakin penasaran dengan Lord kita. Sementara di arena Guru Li tak gentar sama sekali dan dengan pedang miliknya ia akan memberikan perlawanan. Seketika itu juga ia pun langsung mengeluarkan teknik tebasan anginnya. Tapi sayang this is Lord Fuckboy Muyun ya cuk ya. Dengan tiki-takanya ia berhasil mengcounter serangan itu. Yang pada akhirnya Muyun pun memberikan serangan terakhirnya, yaitu teknik pedang penghancur awan. Wede. Guru Li yang melihat itu mencoba menahannya, tapi jelas hal itu sia-sia karena pergerakan dari Lord Muyun benar-benar cepat. Dan dengan ini kelas dari Lord Muyun berhasil memesan tiket ke grand final. Babak grand final akan diadakan besok dan musuh dari kelas mereka adalah kelas 1.
Tentu setelah pertandingan yang cukup panjang ini, Muyun pun langsung menyuruh muridnya untuk beristirahat agar besok mereka bisa dalam performa yang terbaik. Wede. Keesokan harinya terlihat para murid-murid lain datang ke arena untuk mendukung mereka. Tak hanya itu, Guru Li juga ada di sana ya cuk ya. Sementara di kelas 1, Guru Yuyu langsung memilih 7 murid terkuatnya untuk bertanding nanti. Di sana ia juga menyadari kalau Moyang akan bertanding lebih banyak. Oleh karena itu, ia memilih Bai Xiao untuk maju menghadapinya. So, jadi Bai Xiao ini sangat unggul dalam hal stamina ya cuk ya. Lord Muyun yang melihat itu mau tak mau harus menurunkan Moyang. Dan dengan ini pertandingan pertama pun langsung dimulai. Tanpa basa-basi lagi, dengan teknik pedangnya Moyang pun langsung memberikan serangannya. Tapi tanpa diduga Bai Xiao bisa menghindarinya. Tak hanya itu, terlihat Bai Xiao hanya menghindari serangan-serangan musuh dan tak memberikan perlawanan sama sekali. Yang ternyata ini adalah trik dari Guru Yuyu, karena memang ia berniat untuk menghabiskan stamina dari Moyang. Tapi jelas Moyang tak menyerah, yang pada akhirnya ia mengumpulkan esensi sejati di pedangnya dan memberikan serangannya. Kali ini serangannya sangat berbeda dari sebelumnya, karena memang pedang dari Moyang terus mengikuti pergerakan dari Bai Xiao ya cuk ya. Yang pada akhirnya ia pun terkena serangan telak. Dan dengan ini Moyang take a game 1. Wede. Di pertandingan kedua, Guru Yuyu langsung memilih murid yang bernama Zi Xinran untuk maju. Sementara Lord Muyun langsung memilih Lin Zi sang tombak Zilong. Waduh. Di arena, Xinran pun langsung memprovokasinya dengan mengatakan kalau Lin Zi adalah anak haram. Tentu Lin Zi yang mendengar itu sangat marah dan langsung mengeluarkan tombak Zilongnya. Dengan ini pertarungan pun langsung pecah. Dan tanpa diduga dengan pedang miliknya, Xinran berhasil memberikan serangan telak. Xinran yang melihat itu langsung berasa di atas angin. Tapi di sana Lin Zi mengingatkan kalau semua orang di kelasnya memanggilnya Lin Zi si tombak Zilong. Waduh. Seketika itu juga ia pun langsung mengeluarkan full potennya dan menyerang tanpa ampun. Yang pada akhirnya mereka pun sama-sama menerima serangan telak. Tapi sayang serangan dari tombak Lin Zi lebih mematikan, yang membuat ia memenangkan pertandingan. Wede, tombak Zilong nih bos. Tapi meskipun begitu, luka-luka yang diterima oleh Lin Zi juga cukup parah, sampai Lord Muyun turun tangan menyembuhkannya. Dan di pertandingan ketiga, Guru Yuyu langsung memilih muridnya yang bernama Lu Yun untuk turun tangan. Sementara Lord Muyun langsung memilih Xing Yu untuk menghadapinya. Di arena, tanpa basa-basi lagi, Xing Yu pun langsung memberikan serangan apinya. Tapi sayang, Lu Yun dengan mudah mengcounternya. Yang pada akhirnya, Xing Yu pun mengeluarkan teknik tubuh roh unicornnya. Tentu Lu Yun yang melihat itu juga tak tinggal diam. Di sana ia mengeluarkan teknik tornadonya yang membuat Xing Yu terkena serangan telak. Namun jelas Xing Yu tak menyerah begitu saja. Ia memaksakan diri dan tetap memberikan perlawanan. Yang pada akhirnya mereka berdua pun sama-sama pingsan. Tentu Lord Muyun yang melihat itu langsung masuk ke alam jiwanya dan menemui roh unicorn. Di sana Muyun meminta agar si roh mau melindungi Xing Yu. Sementara di luar, akhirnya ibu dari Xing Yu berterima kasih karena kemarin Lord Muyun sudah menyelamatkan anaknya. Tapi meskipun begitu, untuk sekarang ia meminta pertanggungjawaban karena Muyun lagi-lagi membuat anaknya dalam bahaya. Waduh. Di sela-sela perdebatan mereka, tiba-tiba wakil dekan mengumumkan kalau Lu Yun dari kelas 1 lah yang memenangkan pertandingan yang ketiga. Tentu Lord Muyun yang mendengar itu cukup kesal karena memang keduanya sama-sama pingsan. Tapi wakil dekan tetap memutuskan kalau Lu Yun lah yang menjadi pemenangnya. Bahkan ia bilang jika Lord Muyun tak terima, ia bisa mengundurkan diri dari turnamen. Tanpa diduga, Lord Muyun yang mendengar itu malah mengundurkan diri. Ia bilang untuk apa mereka bertanding di dalam turnamen yang tidak adil. Wede. Di sana ketika Muyun mau pergi, tiba-tiba Bu Yu memprovokasinya, yang membuat Lord Muyun cukup marah. Dan tanpa ragu langsung menantang Yu Yu untuk berduel. Lord Muyun bilang jika ia bisa menang, maka kelas darinya akan menepati posisi 1. Sedangkan jika ia kalah, ia akan berlutut minta maaf di depan Yu Yu. Yu Yu pun menyetujui dan pertarungan mereka pun langsung dimulai. Di arena, tanpa diduga Yu Yu mengeluarkan pisau miliknya. Tentu semua cukup kaget karena memang itu adalah senjata mistik, yaitu pisau pengikis roh. Bahkan Doi aja sampai bilang kalau pendekar pisau memiliki potensi yang lebih mendominasi. Tapi meskipun begitu, ia tetap yakin kalau pedanglah yang menjadi kaisar dari segala senjata. Wede. Terlihat di arena bentrokan pun langsung terjadi. Di sana Lord Muyun mengeluarkan pedang naga berberannya.
Tentu Yuyu juga tak tinggal diam, ia langsung memberikan perlawanan. Terlihat juga pertarungan mereka sangatlah sengit, yang pada akhirnya mereka berdua sama-sama menerima serangan telak. Namun meskipun begitu, keduanya sama-sama tak menyerah. Di sana mereka langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Lord Muyun dengan teknik pedang matahari terbenam, sedangkan Yuyu dengan teknik pisau penghancur alam semesta. Widih. Tapi jelas pemenangnya adalah Lord Fuckboy kita, yaitu Muyun ya cuy ya. Di sana tanpa diduga, ternyata Lord Muyun menebas tepat di jantung milik Yuyu, yang membuat ia pun langsung meninggoy. Tentu semua yang melihat itu lagi-lagi cukup kaget. Bahkan wakil dekan langsung menyuruh pengawalnya untuk menangkap Muyun. Namun jelas Muyun membela diri dengan mengatakan kalau di pertarungan hidup dan mati seseorang tak bisa ditentukan. Apalagi di dalam turnamen akademi ini setiap tahunnya pasti ada yang mati. Tapi di sana wakil dekan tetap ingin menangkap Muyun dan langsung menyuruh pengawalnya untuk menyerangnya. Tentu Lord Fuckboy yang melihat itu juga tak tinggal diam. Dan dengan satset-satsetnya musuh pun langsung di wipe out ya cuy ya. Widih. Cerita berlanjut, di mana setelah satset-satset dari Lord Muyun kemarin, tentu hal itu membuat wakil dekan tambah marah dan lagi-lagi mengeluarkan beberapa pasukannya untuk membunuh Muyun. Lord Muyun yang memang sedang terluka pun tentu sedikit kesulitan. Tapi untungnya para murid kelasnya yang melihat itu tak tinggal diam dan dengan cepat melindungi Lord Fuckboy kita. Alhasil wakil dekan yang melihat itu lagi-lagi tambah marah, yang pada akhirnya ia sendirilah yang turun tangan untuk membunuh Muyun. Namun ketika ia mau menyerang, tiba-tiba Mu Xingyu atau ayah dari Lord Muyun datang ke sana. Jelas melihat anaknya dalam kesulitan, ia juga tak tinggal diam ya cuy ya. Tanpa basa-basi lagi, sang ayah langsung berniat mengeksekusi wakil dekan. Tapi di sana Lord Muyun malah melarangnya, karena memang jika itu terjadi, dialah yang akan disalahkan atas masalah ini. Yang pada akhirnya sang ayah pun mengampuni wakil dekan dan memintanya untuk segera keluar dari akademi ini. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka, seketika itu juga Dekan Hongchen tiba di sana. Jelas wakil dekan yang melihat itu langsung beralasan kalau dia hanya mengikuti peraturan. Tapi jelas Mu Xingyu menegaskan kalau Muyun diperlakukan tidak adil oleh wakil dekan. Tentu Dekan Hongchen yang mendengar itu langsung meminta penjelasan lebih. Tapi lagi-lagi di tengah-tengah perdebatan mereka muncul seseorang yang sebelumnya, yang ternyata doi ini bernama Zhang Zihao, atau dijuluki dengan pendekar pedang tengah malam. Waduh. So jadi si Zhang ini adalah seorang pembunuh yang memahami kekuatan ilmu pedang yang tertinggi ya cuy ya. Tentu tujuannya kesini untuk menonton pertandingan yang seru tadi. Tak hanya itu, ia juga berniat menjadikan seseorang sebagai murid tertutupnya. Jelas setelah melihat keahlian dari Lord Fuckboy tadi, ia sedikit tertarik untuk menjadikan Muyun sebagai muridnya. Namun tentu Dekan Hongchen yang mendengarnya langsung menolak ajakan itu. Karena memang Lord Muyun tak hanya hebat dalam ilmu pedang, melainkan ia juga hebat dalam hal penyulingan atau membuat senjata. Tak lama Mo Wen juga datang dan mengatakan kalau Lord Muyun lebih cocok menjadi seorang alkemis. Waduh, emang susah ya cuy ya kalau hebat dalam banyak hal. Di sana Mo Wen memberikan Muyun sebuah pil hati suci kelas 7 agar ia bisa memulihkan diri. Tapi jelas Lord Muyun malah memberikannya kepada Xingyu karena memang Xingyu juga terluka parah. Dekan Hongchen yang melihat itu juga tak mau kalah. Di sana ia mengganti pedang naga milik Lord Muyun yang memang sudah rusak karena pertarungan tadi. Tentu lagi-lagi Muyun memberikannya kepada Moyang karena memang itu adalah pedang miliknya. Kemudian ia pun menyuruh Zhang untuk memberikan Muyun sebuah hadiah jika memang ia serius ingin melatihnya. Pendekar Zhang yang memang tak membawa sebuah hadiah pun menawarkan ia akan memberikan Muyun sebuah hadiah dengan cara membunuh wakil dekan ya cuy ya. Waduh. Tentu Dekan Hongchen yang mendengarnya langsung melarangnya karena memang ia sebagai dekanlah yang akan menghukumnya. Tapi di sana pendekar Zhang tetap ngotot untuk mengeksekusi wakil dekan, yang pada akhirnya Lord Muyun sendirilah yang menghentikannya. Tanpa diduga di sana Lord Muyun malah menolak ajakan dari pendekar Zhang untuk menjadikannya sebagai murid. Alhasil pendekar Zhang yang merasa diremehkan pun langsung mengatakan kalau pemahaman pedang dari Lord Muyun masih sangatlah jauh. Lord Fuckboy yang melihat itu juga tak tinggal diam dan langsung menunjukkan pemahaman pedang miliknya. Tentu hal itu membuat pendekar Zhang sedikit kaget, yang pada akhirnya ia pun menyerah untuk menjadikan Muyun sebagai muridnya dan ia pun pergi.
Setelah itu Dekan Hong Chen mengatakan ia akan memberikan keadilan untuk kelas 9 dari Lord Muyun. Di sana Muyun juga sangat bangga kepada murid-muridnya yang tidak menyerah sama sekali walaupun keadaan mereka sedang terpuruk. Wede. Kemudian ia pun menyuruh semuanya untuk beristirahat dan mereka pun bubar. Tak lama muncul dua orang pria yang salah satunya bernama Lin Xiaotian. Jadi Xiaotian ini adalah seorang guru yang dimana para muridnya rata-rata sudah menduduki daftar naga ya cuk ya. Di sana ia mengatakan kalau salah satu muridnya memiliki dendam kepada Muyun dan Mu Fengxing. Oleh karena itu ia sudah menebak kalau kedepannya pasti akan ada masalah besar. Waduh. Tapi meskipun begitu, Xiaotian ini ternyata tak terlalu peduli kepada murid-muridnya. Ia malah lebih berambisi untuk keluar dari daratan ini. Keesokan harinya terlihat Dekan Hong Chen mengumumkan kalau wakil dekan sebelumnya sudah mengabaikan aturan di akademi. Oleh karena itu ia menyatakan mulai hari ini wakil dekan Lu sudah dipecat dari jabatannya. Di sana ia juga memberitahukan kalau kelas 9 dari Lord Muyun mulai sekarang sudah resmi menjadi kelas senior pertama di akademi dan juga akan menyimpan nomor kelasnya yang asli. Tentu semua yang mendengar itu sangat senang. Sementara di sisi lain, Lord Muyun dan ayahnya sedang memulihkan luka-lukanya. Di sana sang ayah masih tak terima atas apa yang dilakukan oleh akademi kepada anaknya itu. Lord Muyun yang mendengar itu mencoba menenangkan dan dalam hati mengatakan jika sang ayah tahu kalau dia bukanlah putranya yang dulu, ia pasti sangat sedih. Di sini Mimin ingetin dikit kalau Lord Muyun ini sebenarnya adalah Raja Peri ya cuk ya, dan bereinkarnasi di tubuh seorang pemuda yang bernama Muyun juga. Di sana sang ayah mengingatkan agar Muyun harus berhati-hati karena setelah kejadian tadi ia yakin akan ada banyak orang yang ingin berurusan dengannya. Tapi Lord Muyun yang mendengar itu malah menegaskan kalau ia tak takut kepada siapapun. Wede. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba dua pengawal Muyun datang dan mengabarkan kalau Mu Fengxing sedang terluka parah dan digantung di arena akademi. Tentu Lord Muyun yang mendengar itu langsung menanyakan siapa yang melakukannya. Yang ternyata adalah seorang murid yang bernama Kong Ji. Jadi Kong Ji itu berada di posisi ke-28 di daftar naga ya cuk ya. Tapi jelas Lord Muyun tak gentar sama sekali dan langsung menuju ke akademi. Terlihat di akademi Fengxing beneran sudah digantung. Dan inilah seorang murid yang bernama Kong Ji. Di sana terlihat juga ada seorang cewek yang bernama Gu Xinya. Yang katanya Xinya ini adalah kekasih dari Mu Fengxing yang direbut oleh Kong Ji. Waduh, udah main rebut-rebutan aja nih. Terlihat di sana Mu Fengxing tampak merasa bersalah. Karena memang jika ia tak terlalu bangga dengan kekuatannya, temannya yaitu Huang Li tak akan mati di depannya. Kong Ji yang mendengar itu malah tambah memprovokasinya ya cuk ya. Tapi untungnya seketika itu juga Lord Fuckboy yaitu Muyun tiba di sana. Tentu melihat adiknya sudah digantung, Muyun sangat marah dan tanpa basa-basi lagi langsung menangkap Kong Ji dengan kekuatan jiwanya. Di sana Muyun mengatakan saat ia melawan Yuyu kemarin, ia belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Wede. Merasa sudah tersudut, Kong Ji pun sedikit mengancam Muyun. Tapi jelas Lord Muyun tak gentar sama sekali dan malah mengatakan seorang guru aja berani ia bunuh, apalagi seorang murid seperti Kong Ji. Waduh. Yang pada akhirnya Kong Ji pun mengatakan kalau ia disuruh oleh Guming, yang dimana Guming ini adalah murid yang menduduki posisi 10 di daftar naga. Kemudian Muyun pun menyuruh para murid yang lain untuk melepaskan Fengxing. Dan ketika Mu Fengxing sudah dilepaskan, ia langsung memberikannya sebuah pedang dan menyuruh adiknya itu untuk mengeksekusi Kong Ji dengan tangannya sendiri. Waduh. Tuh. Tentu Kong Ji yang melihat itu lagi-lagi mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh Guming. Tapi di sana Xinya yang mendengarnya tampak marah dan langsung menyerang Kong Ji. Untungnya Lord Muyun menahan serangannya dan meminta Kong Ji menjelaskan semua yang terjadi. Yang ternyata Gu Xinya ini adalah adik dari Guming ya cuk ya. Ia juga disuruh oleh Guming untuk mendekati Fengxing dan menangkapnya. Tentu tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan satu-satunya penerus keluargamu. Jelas Lord Muyun yang mendengar itu pun langsung menyerahkan semuanya kepada adiknya. Tanpa ragu lagi, Mu Fengxing pun langsung mengeksekusi Kong Ji di tempat itu. Waduh. Kemudian karena keluarga Gu sudah menyatakan perang melawan keluarga mereka, Muyun pun juga menangkap Xinya. Namun jelas ketika itu juga Guming akhirnya muncul. Di sana Muyun langsung mengingatkan kalau Guminglah dalang dibalik semua ini.
Tentu ia tak akan melepaskannya begitu saja. Guming yang mendengar itu pun langsung memberikan Muyun satu permintaan. Alhasil Lord Muyun pun meminta 10 juta batu roh kelas menengah, yang tanpa diduga Guming malah menyetujuinya. Tapi jelas di sana Feng Xing tetap tak setuju dan langsung mengeksekusi Xinya juga. Menurutnya 10 juta batu roh tak akan cukup untuk membayar kematian dari temannya yaitu Huang Li. Wede. Tentu melihat adiknya meninggal di depan mata, Guming sangat marah dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun seketika itu juga guru Lin Xiaotian datang ke tempat itu. Jelas para murid yang melihatnya cukup kaget karena Xiaotian adalah guru di daftar naga. Di sana Guming juga langsung melaporkan kalau Feng Xing sudah membunuh Kongji dan adiknya. Tentu ia meminta agar Xiaotian juga mau membunuh mereka. Mendengar itu Lord Muyun langsung membela sang adik dengan mengatakan kalau dialah yang membunuh semuanya. Jadi biar dialah yang ditangkap. Namun tanpa diduga Xiaotian malah menolak. Karena katanya para dekan sudah mengatakan kalau kekuatan dari Lord Muyun hampir setara dengannya. Oleh karena itu ia tak berhak menghukum Muyun. Tentu Guming yang mendengar itu sedikit protes. Tapi sayang ia langsung tertampol ya cuy ya. Waduh. Di sana Xiaotian mengingatkan kalau keputusan dari dekan adalah mutlak dan kemudian ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi jelas di sana terlihat Guming masih menaruh dendam kepada Muyun. Kemudian setelah melihat kekuatan dari Lord Muyun tadi, Xiaotian sedikit memujinya. Sama halnya dengan Muyun. Di sana ia juga sedikit memuji Xiaotian karena hanya dengan gertakannya saja bisa membuat orang tak berani melawan. Di sana Xiaotian bilang kalau hari ini ia tak akan mengganggu Muyun, tapi mungkin besok ia akan mengunjunginya dan ia pun pergi. Setelah itu Muyun pun menyembuhkan luka-luka dari adiknya. Di sana ia juga menanyakan soal Mojang dan yang lain. Feng Xing yang mendengar itu mengatakan kalau sebelumnya terjadi sesuatu dengan Linzi. Maka dari itu Mojang dan yang lain buru-buru pergi menemuinya. Tak lama ada seorang murid yang datang dan mengabarkan kalau pagi tadi Linzi meminta bantuan mereka untuk membantunya keluar dari keluarga Lin. Tapi ketika mereka tiba di sana, mereka dihadang oleh banyak prajurit dan juga Linzi sendiri dihadang oleh Lin Bin. So jadi Lin Bin itu berada di peringkat 9 di daftar naga ya cuy ya. Namun jelas Lord Muyun tak gentar sama sekali dan tetap berniat menemuinya. Di sisi lain benar saja, terlihat Linzi sudah dikepung oleh Lin Bin dan kawan-kawan. Tentu melihat Linzi mau meninggalkan keluarga Lin, ia cukup marah. Karena menurutnya Linzi sudah banyak berhutang dengan mereka. Linzi yang mendengar itu mengingatkan kalau ia dan ibunya selalu mencari makan sendiri dan bahkan tak pernah meminta bantuan dari mereka. Namun Lin Bin tetap menahannya, yang membuat Linzi sedikit menyinggungnya dengan bilang jika bukan karena Lin Xianyu, Lin Bin sudah lama meninggal ya cuk ya. Tentu hal itu membuatnya cukup marah dan langsung memberikan serangannya. Namun jelas ketika itu juga Lord Fuckboy yaitu Muyun tiba di sana. Tak hanya Muyun, Lin Xianyu atau pengawal dari Muyun juga di sana. Melihat semua yang terjadi, Lord Muyun mengatakan meskipun Linzi adalah anak dari keluarga Lin, tapi ia juga memiliki hak untuk memilih tinggal di mana. Lin Bin yang merasa kalau Muyun ikut campur pun tanpa ragu langsung menyerangnya. Tapi jelas Lin Xianyu tak tinggal diam. Tentu Muyun yang melihatnya langsung mengatakan jika ingin melawannya maka ia harus melewati Lin Xianyu dulu. Wede. Di sana Lin Bin yang melihat kekuatan dari adiknya langsung mengajaknya kembali ke keluarga Lin. Waduh. Karena memang jika mereka bersatu, mereka bisa menciptakan kejayaan untuk keluarga Lin. Namun jelas Lin Xianyu menolak ya cuk ya, karena memang keluarga Lin bukan lagi rumah darinya. Alhasil si kakak yang mendengar itu memutuskan untuk bertarung. Dan ketika ia mau menyerangnya, tiba-tiba ayah mereka datang ke sana. Cerita berlanjut di mana ayah dari Lin Bin memisahkan pertikaian mereka. Yang tanpa diduga sang ayah malah membela Lord Muyun dan kawan-kawan ya cuk ya. Di sana ia juga mengizinkan Linzi untuk pindah dari keluarga Lin. Tak hanya itu, sang ayah juga menawarkan jika Linzi mengalami kesulitan, ia bisa kapan saja untuk kembali ke keluarga ini. Wede. Tentu Linzi yang mendengar itu sangat berterima kasih dan meyakinkan dengan kekuatannya yang sekarang ia pasti bisa melindungi ibunya sendiri. Dan mereka pun pergi. Setelah itu sang ayah sedikit mengkhawatirkan keluarga Linnya karena memang anak-anaknya masih belum bisa untuk menjadi patriark muda di keluarganya.
Lin Bin yang mendengar itu langsung meyakinkan kalau ia akan bekerja keras dan masuk ke 3 besar dalam daftar naga untuk menyaingi saingannya yaitu Lin Yu. So, jadi untuk saat ini kandidat terkuat yang akan menjadi patriark muda di keluarga Lin itu adalah Lin Yu ya cuy ya. Jelas sang ayah yang melihat anaknya punya tekad sendiri ikut senang. Malam harinya di suatu tempat terlihat Muyun dan murid-muridnya sedang makan tipis-tipis. Di sana Muyun menanyakan kenapa Linzi memutuskan untuk keluar dari keluarga Lin. Linzi bilang kalau ia sangat percaya kepada Muyun yang akan menjadi kaisar dewa tertinggi di masa depan atau menjadi Supreme God Emperor ya cuy ya. Wede. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk keluar dari keluarga Lin dan berniat untuk bergabung dengan keluargamu. Tentu alasannya cuma satu, karena ia ingin berjuang dari awal bersama Muyun dan menjadi anggota di Liga Kaisar Dewa. Jelas semua yang mendengar Liga Kaisar Dewa berniat untuk bergabung juga dengan keluargamu ya cuk ya. Waduh. Bahkan mereka sampai rebutan untuk menjadi pengawal pertama di bawah perintah Lord Fuckboy kita. Tentu Lord Muyun yang mendengar itu tak keberatan sama sekali. Dan dengan ini mereka bertekad untuk melampaui 5 keluarga besar. Kemudian setelah mendengar Liga Kaisar Dewa, Lord Muyun seperti sedang memikirkan seseorang. Sementara di suatu tempat, di sana kita diperkenalkan oleh seorang cewek yang bernama Meng Zimu. Yang dimana doi ini adalah seorang master peri ya cuy ya. Terlihat di sana para pengawal melaporkan kalau Master Liga sampai saat ini masih belum ditemukan. Alhasil Master Peri yang mendengar itu sedikit mengkhawatirkannya dan menyuruh para pengawalnya untuk tetap melanjutkan pencariannya. Kemudian tanpa diduga, si Master Peri ini juga mengkhawatirkan keberadaan dari Lord Fuckboy kita yaitu Muyun. Waduh, ada hubungan apa ya cuy ya di antara mereka? Karena memang yang kita tahu, Lord Muyun ini sejatinya adalah seorang raja peri tertinggi. Balik lagi ke tempat Muyun, di mana terlihat ia juga sedikit sedih setelah memikirkan soal Liga Kaisar Dewa. Di sana Muyun juga sedikit menceritakan masa lalunya, yang dimana pada saat itu ia dan teman-temannya tak takut dengan apapun. Bahkan mereka sampai pergi ke ribuan dunia dan mendirikan Liga Awan. Kemudian Lord Muyun berharap agar teman-temannya masih hidup. Tak hanya itu, saat ia kembali ia pasti akan membunuh semua penjahat itu dan mereka bisa memasuki ribuan dunia lagi. Waduh. Nambah lagi ya cuy ya misteri-misteri yang baru kita ketahui. Karena memang kalau kalian perhatiin dari awal, masa lalu dari Lord Muyun ini memang belum pernah diceritakan. Tapi di sana Lord Muyun sadar akan keadaannya dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Terlihat di alam bawah sadarnya, ia langsung berlatih menggunakan gulungan risuannya. Di sana Muyun sadar dengan ranahnya yang sekarang itu masih belumlah cukup. Oleh karena itu, Lord Muyun mengeluarkan buku jari penghancur kekosongannya. Di sana terlihat bukunya mengajarkan sebuah teknik, yang dimana 1 jari bisa meratakan gunung, 2 jari bisa mengguncang semua kejahatan, dan 3 jari dapat mengatur alam semesta. Waduh. Kemudian sebelum keluar, Lord Muyun juga mengambil 1 teknik lagi, yaitu teknik segel ungu, yang dimana ia sendiri aja tak mengetahui kegunaannya. Waduh. Bisa oleng juga ya ternyata Lord Fuckboy kita ini cuk. Setelah itu Lord Muyun membaca lagi buku jari penghancurnya, yang dimana dituliskan teknik ini merupakan salah satu yang terkuat, tapi resikonya juga sangatlah besar. Jika gagal, jari seorang praktisi bisa saja langsung meledak. Tentu Lord Muyun yang memang penuh tantangan pun langsung mencoba menguasainya. Tapi sayang hal itu tak berhasil ya cuy ya. Kemudian ia pun membangunkan semua murid-muridnya yang sudah tepar. Keesokan harinya mereka pun ke akademi. Namun sesampainya di sana, seorang murid langsung melaporkan kalau di akademi mereka ini setiap harinya pasti ada murid yang memasuki pegunungan Poyun untuk mencari pengalaman. Tapi baru-baru ini sangat banyak murid yang menghilang di pegunungan itu. Yang ternyata di pegunungan Poyun ada gelombang binatang buas ya cuy ya. Oleh karena itulah para tetua langsung mengirim Lin Xiaotian untuk menyelidikinya. Tak hanya itu, ternyata tetua juga menyuruh semua kelas senior untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Lord Muyun yang mendengar itu pun tak keberatan sama sekali. Di sana Muyun malah cukup senang karena menurutnya ia dan para muridnya bisa mengetes kekuatannya. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi ke gunung itu. Dan benar saja, baru beberapa langkah Lord Muyun dan kawan-kawan langsung disambut oleh sekumpulan binatang buas.
Tapi jelas dengan kekuatan mereka yang udah di-buff, Moyang dan kawan-kawan dengan mudah mengalahkannya. Namun sayang pestanya tak berlangsung lama, karena tiba-tiba sekumpulan binatang buas lagi-lagi muncul ya cuy ya. Alhasil pertarungan pun kembali pecah. Di sana para murid-murid dari Lord Muyun malah bertanding untuk banyak-banyakan membunuh binatang buas. Waduh. Terlihat di sana kelas khusus dan master dari daftar naga juga ada di sana ya cuy ya. Mereka yang melihat itu sangat termotivasi dan meyakinkan diri sendiri kalau di masa depan mereka pasti akan berada di posisi itu. Sementara Lord Muyun sendiri ia malah mengetes kekuatan pedang petirnya. Alhasil para binatang buas itu pun dibuat tak berdaya. Sampai salah satu binatang roh tingkat 8 muncul di sana. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya tak gentar sama sekali. Di sisi lain kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Yi Zanlong. Sodo ini adalah salah satu utusan dari akademi, sekaligus pengawas di daftar naga. Di sana ia memerintahkan semua murid di daftar naga untuk membantu kelas dari Lord Muyun. Balik lagi ke tempat Muyun, di mana pertarungannya melawan binatang roh tak bisa dielakkan. Namun jelas hanya dengan satu serangan Lord Muyun berhasil mengalahkannya. Tentu hal itu membuat para murid di daftar naga cukup kaget dan tak jadi membantunya. Zanlong yang melihat itu juga langsung mengubah perintahnya dengan menyuruh semuanya untuk mengikuti pergerakan dari kelasnya Muyun. Di sana Lord Muyun dan murid-muridnya dengan sengaja naik ke atas tebing untuk memancing semua binatang buasnya. Tapi sesampainya di atas, mereka malah disambut oleh binatang celestial tingkat tinggi. Zanlong yang melihatnya berniat membantunya. Tapi seketika itu juga ada seseorang yang mencuri start dan dengan cepat mengalahkan binatang itu. Yang ternyata itu adalah pendekar Zhang yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu para murid yang melihat itu sangat senang. Dan dengan ini pertarungan dilanjutkan. Sementara di bawah, Guming yang masih menaruh dendam sama Lord Muyun dihampiri oleh Lin Bin. Yang dimana mereka menyusun sebuah rencana untuk menyerang Lord Fuckboy kita. Waduh. Di sana ia dengan sengaja menerobos dan memancing para binatang buas untuk keluar. Dan setelah semua binatang buas sudah keluar, tentu mereka berdua langsung melarikan diri ya cuy ya. Sementara di tempat lain, para murid-murid dari Lord Muyun sedikit kelelahan. Karena memang mereka sudah melawan banyak binatang. Sedangkan Lord Muyun sendiri setelah melihat semua binatang buas sudah keluar, tentu ia cukup kaget. Di sana Lord Muyun langsung menyuruh para muridnya untuk mengevakuasi para murid yang lain agar bisa keluar. Sementara ia sendiri akan menghadapi binatang buasnya. Jelas tanpa basa-basi lagi, dengan tubuh petirnya Lord Muyun langsung mengalahkan semua binatang buas. Sampai binatang kera iblis tingkat 9 muncul di sana. Jadi si kera iblis ini dirumorkan sangatlah kuat ya cuy ya. Tentu Lord Muyun langsung menyuruh semuanya untuk mundur. Sedangkan ia sendiri lagi-lagi akan berduel dengan si kera. Jelas dengan cepat Muyun pun langsung mengeluarkan pedang petirnya dan memberikan serangannya. Lin Bin yang melihat dari kejauhan sedikit kesal karena Lord Muyun benar-benar bertambah kuat. Balik lagi ke atas. Di sana Moyang datang dan berniat membantu gurunya itu. Tapi jelas Lord Muyun menolaknya karena memang Moyang hanya akan menjadi beban. Waduh. Yang pada akhirnya Moyang pun kembali mundur bersama yang lain. Di sana Lin Zi mengabarkan kalau tadi murid-murid dari kelas 7 mengatakan kalau Lin Bing dan Guming lah dalang dibalik semua ini. Karena memang kedua orang itu berniat menargetkan Lord Muyun kita. Tentu mereka yang mendengar itu sangat marah. Tak lama Lin Xianyu juga muncul. Di sana ia menyuruh mereka semua untuk membantunya membereskan binatang-binatang yang tersisa. Sementara di tempat Muyun, pertarungannya melawan kera iblis masih terus berlanjut. Di sana Lord Muyun sadar kalau kecepatan dari si kera benar-benar lambat. Oleh karena itulah ia langsung mengeluarkan teknik satset-satsetnya dan memberikan serangannya. Tapi sayang si kera benar-benar kuat ya cuy ya. Bahkan semua combo-wombo milik Lord Muyun tak mempan terhadapnya. Namun jelas Lord Muyun tak menyerah dan terus memberikan serangannya. Si kera yang melihat Moyang dan kawan-kawan ingin melarikan diri berniat mengejarnya. Tapi lagi-lagi Lord Muyun menghadangnya dan bilang kalau si kera harus melangkahi mayatnya dulu. Wede, Lord Fuckboy nih bos.
Sementara di bawah, Guming dan Lin Bin yang melihat pertarungan dari Lord Muyun hanya tersenyum licik. Karena memang mereka yakin kalau Lord Muyun tak akan bisa mengalahkannya. Namun sayang opini mereka langsung dipatahkan. Karena seketika itu juga Lord Muyun mengeluarkan teknik tubuh petirnya. Yang membuat si kera kali ini benar-benar lenyap ya cuk ya. Wede. Kemudian ia pun menghampiri murid-muridnya dan menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Karena memang binatang tingkat tinggi sudah mulai datang lagi. Tapi ketika mereka mau pergi, seketika itu juga Lin Bin dan Guming muncul di sana. Moyang yang melihat itu langsung melaporkan kalau mereka berdualah dalang dibalik semua ini. Lord Muyun yang mendengarnya hanya menertawakannya. Karena memang mereka sudah capek-capek menjebaknya. Namun sayang ia tetap tak mati. Waduh. Di sana Guming yang mendengar itu tanpa ragu langsung menantang Lord kita untuk bertarung. Tentu ia sangat pede karena memang Lin Bin juga membantunya. Lord Muyun yang melihat itu langsung menyuruh Xian Yu dan Moyang untuk mengatasi para binatang buas. Sementara ia akan melawan dua orang ini. Jelas tanpa basa-basi lagi, dengan teknik pedangnya Lord Muyun langsung memberikan serangannya. Sementara di atas kita diperkenalkan oleh dua orang praktisi yang bernama Gu Xingchen dan Lin Yu. Gu Xingchen ini adalah saudara dari Guming, sedangkan Lin Yu ini dari keluarga Lin dan merupakan calon patriarks muda ya cuk ya. Di sana melihat pertarungannya mereka tampak tak peduli. Bahkan Xingchen malah mengatakan kalau Guming memang layak mati karena ia sudah membiarkan Xinya mati. Sama halnya dengan Lin Yu. Ia juga tak peduli dengan Lin Bin, karena memang jika Lin Bin mati, ia akan menjadi satu-satunya kandidat untuk patriarks muda. Terlihat di pertarungan, walaupun 2 versus 1, Lord Muyun masih sangat mendominasi. Yang pada akhirnya dengan teknik pengguncang langitnya, ia memberikan serangan telak. Tentu Lin Bin yang melihatnya berniat untuk kabur, tapi sayang Lord Muyun tak membiarkannya begitu saja. Alhasil ia juga terkena serangan telak ya cuk ya. Di sana Guming langsung memohon agar Lord Muyun tidak membunuhnya. Muyun yang mendengarnya juga tak berniat membunuhnya, melainkan ia menyerahkannya kepada Peng Xing dan menyuruhnya untuk mengambil satu tangannya. Hitung-hitung sebagai balas dendam untuk temannya. Tapi di sana Feng Xing malah langsung mengeksekusi Guming karena menurutnya temannya tak akan bisa tenang jika Guming belum mati. Waduh. Sementara di atas mereka yang melihatnya cukup kesal kepada Muyun. Terlebih lagi dengan kekuatannya yang sekarang, takutnya di masa depan keluargamu akan sangat merepotkan. Balik lagi ke bawah, di mana Lord Muyun juga berniat mengeksekusi Lin Bin. Tapi di sana tiba-tiba Gu Xingchen muncul dan malah dialah yang mengeksekusinya. Jelas Lord Muyun yang melihat musuh menyerang secara diam-diam cukup marah. Namun di sana mereka mengingatkan kalau Lord Muyun sudah membunuh 2 orang penting dari keluarga mereka. Tentu dengan ini mereka berniat menantang Lord Fuckboy kita ya cuk ya. Cerita berlanjut memperlihatkan keadaan di Gunung Poyun, di mana Gu Xingchen dan Lin Yu yang melihat Lord Muyun membunuh 2 orang penting di keluarga mereka tentu cukup kesal dan berniat menangkap Lord kita itu. Tapi di sana Lord Muyun mengatakan kalau ia tak membunuh siapapun karena memang Guming mati di tangan Feng Xing, sedangkan Lin Bin mati di tangan King Sen itu sendiri ya cuk ya. Alhasil mereka yang mendengar itu pun langsung terdiam. Namun meskipun begitu mereka tetap akan menangkap Muyun. Seketika itu juga King Sen langsung mengeluarkan serangannya. Tapi tanpa diduga tiba-tiba Zanlong muncul dan memisahkan semuanya. Jelas ia cukup marah karena di kondisi seperti ini King Sen malah menambah masalah. Lin Yu yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau Muyun sudah membunuh orang-orang di keluarga mereka. Oleh karena itulah mereka harus menangkapnya. Namun di sana Zanlong lagi-lagi menghalangi ya cuk ya, dan bahkan ia akan melaporkan semuanya kepada rekan Hong Chen. Alhasil mereka yang mendengar itu pun memutuskan untuk kabur. Lord Muyun yang melihatnya juga sangat berterima kasih. Balik lagi ke Duo Maut, di mana mereka masih belum menyerah untuk menyingkirkan Lord Fuckboy kita. Di sana mereka pergi ke suatu tempat dan terlihat ada sekumpulan orang misterius yang sedang bermeditasi. Yang ternyata orang-orang ini berasal dari sekte darah bayangan ya cuk ya. Jadi mereka lah yang menyebabkan datangnya gelombang binatang buas. Yang ternyata mereka sudah bekerja sama dengan beberapa keluarga besar soal ini.
Di sana terlihat para tetua cukup mengeluhkan karena memang beberapa keluarga besar hanya duduk diam dan menyerahkan semuanya ke mereka. Tapi di sana ketuanya yang bernama Lun Kui menjelaskan kalau mereka tinggal menunggu kode dari masternya yang sedang berakar di benua Tianyun. Jelas jika waktunya sudah tiba, mereka akan memicu perang berdarah dan mengembalikan lagi kejayaan dari sekte mereka. Jadi untuk saat ini pilihan terbaik hanyalah bekerja sama ya cuk ya. Yang ternyata rencana mereka sebenarnya adalah membunuh ayah dari Lord Muyun, yaitu Mu Xingyu. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, terlebih lagi Muyun juga sangatlah kuat. Jadi mereka menyarankan untuk membunuh Lord Muyun dulu. Waduh. Di sana duo maut pun langsung mengatakan soal rencana mereka. Sementara di markas keluargamu, prajurit melaporkan kepada Patriots kalau saat ini di pegunungan Poyun, Akademi Leifeng sedang dikepung oleh para binatang buas. Dan sampai saat ini juga lah akademi lain masih belum mengirimkan bantuannya. Jelas Patriots yang mendengarnya cukup marah. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh pasukan dari keluargamu untuk ikut dengannya datang ke sana. Balik lagi ke pegunungan, di mana terlihat Lord Muyun dan para muridnya masih bertarung melawan binatang buas. Di sana Guru Wang juga mengeluhkan kenapa bantuan dari akademi lain masih belum datang. Lord Muyun yang mendengarnya menjelaskan, di antara 7 akademi, hanya Akademi Leifeng dan Fengxian lah yang bukan milik keluarga manapun. Jadi bisa dibilang akademi lain akan sangat senang melihat pemandangan seperti ini. Namun di sela-sela obrolan mereka itu, tiba-tiba muncul 2 binatang roh tingkat 10. Tentu Zanlong yang melihatnya langsung turun tangan dan menyuruh mereka semua untuk mundur. Tapi ketika ia menyerangnya, terlihat ada 2 tetua dari sekte darah bayangan yang mengendalikan binatang tersebut. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya pun langsung menitipkan semua muridnya kepada Guru Wang. Sementara ia sendiri akan membantu Zanlong untuk mengatasinya. Awalnya Zanlong tak menyetujui dan tetap menyuruh Lord kita untuk pergi. Tapi jelas Lord Muyun menolak, yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas. Zanlong akan mengatasi binatang buasnya, sementara Lord Muyun sendiri akan melawan 2 tetua itu. Tentu tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung memberikan serangannya. Terjadi pertarungan. Sedangkan di tempat lain, pasukan keluargamu yang berniat menuju ke Gunung Poyun tiba-tiba dihadang oleh 3 keluarga besar, yang ternyata mereka lah dalang dibalik semua ini. Di sana mereka mengatakan kalau top 5 di daftar naga sedang mengincar kepala dari Lord Muyun. Tentu tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghancurkan keluargamu. So jadi bisa dibilang mereka ini takut jika keluargamu dibiarkan begitu saja, karena memang di masa depan pasti akan sangat merepotkan. Sang ayah yang mendengarnya pun hanya tertawa tipis, karena memang para keluarga besar sampai segitunya sama anaknya. Tapi meskipun begitu, ia juga sangat marah. Dan dengan ini terjadi peperangan juga di antara mereka. Balik lagi ke tempat Muyun, di mana ia sudah mengalahkan para tetua dari sekte darah bayangan. Di sana terlihat para murid juga masih melawan para binatang buas. Tak lama salah satu murid dari keluargamu menghampiri dan mengajak Muyun untuk segera pergi. Jelas Lord Muyun lagi-lagi menolak. Di sana ia malah meminta agar Doi mau mengantarkannya ke tempat Xiao Zantian. Doi pun menyetujui dan mereka pun pergi. Di sana para guru lain yang melihat Muyun melarikan diri, mereka pun ikut juga. Alhasil para murid-muridnya cukup panik. Tapi jelas itu tidak berlaku kepada Moyang dan kawan-kawannya cuk ya. Wede. Tentu Moyang mengetahui jika ingin bertahan di kondisi ini, mereka harus mengandalkan diri sendiri. Terlihat di sana pertarungan melawan binatang buas masih berlanjut. Tapi sayang para binatangnya tambah banyak. Zanlong yang melihatnya juga langsung mengeluarkan formasi pengunci roh 10.000 hantu. So jadi formasi ini adalah formasi bertahan untuk melindungi mereka dari banyak serangan. Namun jelas untuk menggunakan formasinya juga menghabiskan banyak energi ya cuk ya. Terlihat di sana baru beberapa saat Zanlong sudah sangat kewalahan. Yang pada akhirnya para guru yang lain pun menyarankan agar mereka membawa semua orang untuk pergi dari sini. Tapi ketika mereka mau melakukannya, seketika itu juga Lord Muyun datang lagi. Jelas dengan kondisi mereka yang sekarang, mereka tak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, Lord Muyun mengeluarkan formasi 9 surganya dan langsung menteleport semuanya ke tempat yang aman. Sementara ia sendiri tetap berada di sana dan akan melawan semua binatang yang ada. Wede.
Tapi ketika Lord Muyun mau melawannya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Yang sudah jelas mereka adalah top 5 dari daftar naga. So jadi doi ini bernama Gu Xinran, Lin Yu, Huang Wentian, Gu Xingchen, dan terakhir Mu Fan Yu. Yang dimana Mu Fan Yu ini adalah anggota keluarga dari Muyun sendiri. Tapi karena ia ingin merebut posisi patriarch muda dari Lord Muyun, doi pun memutuskan untuk menyerangnya. Tapi di sana Lord Muyun yang melihat semuanya malah tak gentar sama sekali ya cuk ya. Dengan ini bisa dipastikan Lord Muyun versus everybody. Wede. Di sana Muyun pun langsung mengeluarkan pedang petirnya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Sementara di tempat lain, Moyang dan kawan-kawan sudah berada di tempat yang aman. Di sana mereka melihat petir yang sangat besar. Tentu mereka langsung beranggapan kalau itu pasti ulah dari Lord Muyun. Lin yang melihatnya langsung menghampirinya. Di sana Moyang juga berniat membantu gurunya itu. Tapi sayang seketika itu juga ia ditahan oleh guru yang lain. Karena memang dengan keadaan yang sekarang, Moyang hanya akan mengantarkan nyawa ya cuk ya. Waduh. Alhasil Moyang pun tak jadi pergi. Sedangkan guru Lin sendiri sebelum ia pergi, ia menyampaikan pesan dari Lord Muyun sebelumnya. Yang dimana Lord Muyun berharap agar Patriarch Xiao tidak melupakan kesepakatan di antara mereka. Yang ternyata Patriarch Xiao ini sudah berjanji kepada Muyun untuk membantunya melawan 3 keluarga besar. Jelas istrinya yang mendengarnya cukup marah. Tapi Patriarch mengingatkan kalau selama ini Lord Muyun sudah banyak membantu mereka. Dari menyelamatkan anaknya sampai membantu keluarga Xiao itu sendiri. Sementara di luar Mawon yang melihat Muyun dalam bahaya juga tak terima dan berniat membantu Lord kita itu. Di sana ia mengajak para alkemis yang lain untuk turun tangan. Tapi jelas karena para alkemis tak punya kekuatan dalam bertarung, mereka menolak. Yang pada akhirnya Mawon sendirilah yang pergi mencari Muyun. Balik lagi ke tempat ayah dari Lord Muyun, di mana ia juga sedang bertarung melawan 3 patriarch dari keluarga besar. Terlihat pertarungan mereka juga tak kalah seru ya cuk ya. Di sana karena posisinya 1 versus 3, Mu Xingyu sangat kewalahan menghadapinya. Dan ketika ia mau di end, seketika itu juga Lord Muyun kembali datang. Tentu hal itu membuat mereka cukup kaget. Yang ternyata top 5 di daftar naga tadi sudah dieksekusi semua sama Lord kita ya cuk ya. Wede, Lord Fuckboy nih bos. Jelas hal itu membuat mereka sangat marah dan langsung mengeluarkan serangannya. Namun tentu sang ayah yang melihatnya tak tinggal diam. Dan seketika itu juga langsung menahan mereka semua. Di sana sang ayah yang melihat Muyun berhasil mengalahkan top 5 di daftar naga juga sangat senang. Yang tanpa diduga di sana ia malah membakar orang-orang yang sudah dikalahkan oleh Lord Muyun tadi. Waduh, no mercy juga ya ternyata ayah dari Lord Fuckboy ini cuk. Kemudian Lord Muyun pun menawarkan agar ia membantu ayahnya untuk melawan musuh-musuhnya. Tapi jelas sang ayah menolak karena memang ia sendiri aja udah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Dengan ini lagi-lagi terjadi pertarungan. Sementara di bawah Mawon akhirnya datang menemui Muyun. Tentu ia sangat ingin membantu rekannya itu. Tapi di sana Muyun mengingatkan, dalam hal bertarung Mawon tak pandai sama sekali. Jadi jika ia memang ingin membantunya, Lord Muyun langsung menyuruhnya untuk membuatkannya beberapa pil pemulihan. Mawon pun setuju dan ia pun pergi. Tapi di sana tak hanya Mawon, para murid dari Lord Muyun juga menghampiri. Jelas mereka juga sangat ingin membantu gurunya itu. Lord Muyun yang melihat mereka penuh semangat pun akhirnya menyetujui dan mengajak semuanya untuk berjuang bareng. Wede. Namun ketika mereka mau pergi, Nona Xiao muncul dan menghadang mereka semua. Di sana ia mengatakan kalau keluarga Xiao-nya sudah berjanji membantu Muyun. Dan karena orang tuanya tak bisa datang, jadi dialah yang mewakilkan keluarga mereka ya cuk ya. Tentu awalnya Lord Muyun sedikit keberatan. Tapi karena Nona Xiao tetap ngotot, yang pada akhirnya Muyun pun menyetujui. Dengan syarat jangan sampai ia menjadi beban di peperangan ini. Wede. Seketika itu juga para prajurit dari 3 keluarga besar langsung mengepung mereka. Alhasil pertarungan tak bisa dielakkan. Di sana dengan satset Lancelotnya, Lord Muyun langsung membersihkan line of down ya cuk ya. Waduh. Sementara Nona Xiao sendiri terlihat ia juga tak mau kalah. Tapi di sana salah satu patriarch yang melihat Muyun sedikit lengah langsung memberikan serangannya.
Untungnya sang ayah juga bergerak cepat dan langsung menahan serangan itu. Yang pada akhirnya Doi lagi-lagi menyuruh para prajuritnya untuk menghajar Muyun. Tapi tanpa diduga ketika itu juga ada seorang pria misterius yang melindungi lord kita itu. Di sana Doi tak mau mengatakan identitasnya dan langsung menyerang musuh-musuh dari lord kita. Awalnya ia masih sangatlah unggul. Tapi karena pasukan musuh semakin banyak, yang pada akhirnya Lord Muyun sendirilah yang turun tangan. Di sana Muyun sadar kalau ia masih belum bisa untuk menerobos ranah roh bumi tingkat 8. Oleh karena itulah ia mau memanfaatkan peperangan ini untuk menerobosnya. Lagi-lagi terjadi pertarungan. Sementara di tenda terlihat Xing Yu sudah diikat oleh ayahnya. Tentu ia tak mau menyuruh anaknya itu untuk ikut berperang. Karena memang sang ayah yakin kalau keluargamu sudah pasti kalah. Sedangkan para murid yang lain melihat Muyun dan ayahnya yang sedari tadi bertarung versus everybody, jelas mereka sangat kagum dengan energi pemulihannya. Balik lagi ke peperangan, di mana terlihat para murid dari Lord Muyun juga masih berjuang melawan musuh-musuhnya. Tapi sayang di sela-sela peperangan itu, Lord Muyun malah terkena serangan telak dari sang musuh. Tentu hal itu membuat semua sangat kaget. Namun jelas this is Lord Fuckboy Muyun ya cuy ya. Wede. Terlihat di sana gulungan Zutian di tubuhnya bereaksi, yang menandakan Lord Muyun sudah menerobos ranah roh bumi tingkat 8. Dengan ini ia bisa bertarung habis-habisan. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keluargamu versus everybody. Di sana ayah dari Lord Muyun masih dengan mudah mengimbangi serta melawan ketiga patriarch dari keluarga besar ya cuy ya. Tentu melihat kekuatan mereka yang tak berkembang sama sekali, sang ayah pun sedikit menyinggungnya. Alhasil mereka yang mendengarnya tambah marah dan langsung mengeluarkan masing-masing teknik terkuatnya. Tapi jelas this is ayah dari Lord Fuckboy ya cuy ya. Wede. Di sana ia langsung mengeluarkan teknik tubuh sucinya dan mengcounter semua serangan mereka. Terlihat teknik tubuh sucinya sangat kuat. Bahkan para prajurit yang ada di bawah pun juga terkena efeknya. Tak hanya itu, ayah dari Lord Muyun juga mengeluarkan teknik 3 pedang pembunuhnya. Jelas para patriarch keluarga besar yang melihatnya cukup panik. Namun seketika itu juga muncul 3 tetua keluarga besar yang langsung melindunginya. Tapi di sana sang ayah yang melihatnya malah tambah kesal dan mengingatkan sedikit soal kejadian di masa lalu. Yang ternyata ayah dari Xing Yu ini atau kakek dari Lord Muyun dijebak oleh mereka saat pergi ke pegunungan Poyun dulu. Jelas para murid yang mendengarnya juga cukup kesal dengan kekejaman dari 3 keluarga besar. Karena memang bisa dibilang kakek dari Lord Muyun itu adalah jenius di kekaisaran ya cuy ya. Balik lagi ke atas, di mana para tetua yang mendengarnya mencoba membela diri. Namun jelas sang ayah langsung menegaskan kalau mereka lah pelakunya. Alhasil para tetua yang mendengarnya pun tambah marah dan langsung menyuruh patriarchnya untuk membunuh Lord Fuckboy kita. Sementara mereka sendiri akan menghadapi ayah dari Lord Muyun ya cuy ya. Dengan ini bisa dipastikan kalau keluargamu versus everybody masih berlanjut. Wede. Di sana ketika Lord Muyun mau diserang, tentu ketika itu juga prajurit dari keluargamu yang bernama Paman Li langsung membantunya. Jelas melihat kekuatan dari 3 patriarch yang cukup kuat, Paman Li juga menyuruh Muyun untuk pergi. Lord Muyun pun mengiyakan dan mencoba untuk kabur. Namun sayang di sana para patriarch yang lain sudah mengepungnya. Terlihat patriarch keluarga Huang masih tak terima atas kematian dari anaknya. Tentu ia berniat balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Lord Muyun ya cuy ya. Muyun yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali. Yang pada akhirnya patriarch keluarga Huang pun mengeluarkan teknik mantra hujan apinya. Waduh. Lord Muyun yang melihatnya mencoba menghindari dan mengcounter serangan itu. Tapi sayang tak bisa dipungkiri, ulti SS itu masih cukup kuat untuk Lord kita ya cuy ya. Waduh. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun terkurung dengan teknik kapal dari SS. Terlihat kali ini Lord Fuckboy benar-benar tersudut. Di sana patriarch keluarga Gu yang melihatnya malah tanpa ragu langsung berniat mengeksekusi Lord kita itu. Tapi tanpa diduga ketika itu juga Nona Xiao muncul dan menahan semua serangannya. Jelas Lord Muyun yang melihatnya cukup sedih karena memang mereka sendiri tak ada hubungan apa-apa. Namun Nona Xiao malah rela mengorbankan diri. Tentu setelah semua yang terjadi Lord Muyun sangat marah. Bahkan sampai membuat gulungan Zuxian di tubuhnya bereaksi. Jelas dengan bantuan dari gulungan Zuxian, teknik kapal YSS dengan mudah dihancurkan.
Di sana Lord Muyun yang dipenuhi oleh kemarahan pun langsung mengatakan kalau ia pasti akan mengeksekusi kedua patriarch itu. Wede. Di saat bersamaan Mowen juga datang dan membawakan Muyun banyak pil suci dan pil pemulihan. Yang tanpa diduga di sana Lord Muyun malah memakan semua pil-pilnya sekaligus. Alhasil semua yang melihatnya cukup kaget. Di sana para patriarch keluarga besar juga hanya tertawa karena menurutnya Lord Muyun sudah pasrah. Tapi sayang opini mereka itu langsung dipatahkan karena terlihat Lord Muyun bisa menahan semua kekuatan dari pilnya. Dan juga ia malah berubah ke mode Sage-nya ya cuk ya. Wede, Lord Fuckboy nih bos. Jelas semua yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang Muyun yang tadinya hanya berada di ranah celah spiritual tingkat 8 dan sekarang malah sudah berada di ranah dewa tingkat 5. Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi mengingatkan kalau hari ini adalah kematian mereka. Waduh, Lord. Di sana ia juga menjelaskan kalau tadi ia menggunakan teknik peleburan pil, yang dimana ia bisa mengganti pil-pil itu menjadi sebuah kekuatan dengan menggunakan tungku miliknya. Di sana tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung mengeluarkan pedang petirnya. Dan hanya dengan satu serangan, patriarch keluarga Gu langsung meningsoi ya cuy ya. Waduh. Alhasil patriarch keluarga Huang yang melihatnya sangat panik. Di sana ia langsung mengeluarkan teknik pertahanannya. Tapi sayang, this is Lord Fuckboy Muyun. Tentu dengan sedikit tiki-takanya ia langsung menghancurkan pertahanan itu. Dan dengan ini patriarch keluarga Huang juga meningsoi ya cuy ya. Waduh. Sementara di bawah, sang ibu yang melihat Nona Xiao sudah pingsan pun cukup sedih. Tak lama Lord Muyun datang dan langsung meminta bantuan dari gulungan Zuxian untuk menyembuhkan Nona Xiao. Tanpa diduga gulungannya lagi-lagi merespon dan terlihat Nona Xiao malah masuk ke dalam gulungan itu ya cuk ya. Alhasil sang ibu yang melihatnya cukup panik dan lagi-lagi menyalahkan Lord Muyun kita atas masalah ini. Tapi jelas Lord Muyun langsung mengingatkan kalau keluarga Lin mereka lah yang berkhianat. Di sana ia bilang ia memang berhutang dengan Nona Xiao, tapi tentu tidak untuk keluarga Lin. Waduh. Dan sebelum lanjut ke pertarungan, Lord Muyun hanya menjanjikan satu hal ke mereka. Suatu hari nanti ia pasti akan mengembalikan Nona Xiao dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian Muyun pun kembali ke pertarungan dan menghampiri Paman Li yang sudah kewalahan. Di sana Paman Li bilang kalau Lord Muyun tak boleh mati karena memang ibunya sampai saat ini masih menunggunya. Tentu Lord Muyun yang mendengarnya cukup kaget karena ternyata ibunya masih hidup. Paman Li yang mendengarnya langsung mengatakan kalau ia tinggal bersama keluargamu selama ini hanya untuk melihat Lord Muyun tumbuh dewasa. Jelas jika Lord Muyun tak sehebat ini ia tak akan menceritakan soal ibunya ini. Sedangkan di tempat lain terlihat ayah dari Lord Muyun masih bertarung melawan 3 tetua dari keluarga besar. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana ia mengatakan kalau suatu saat nanti ia pasti akan menemukan ibunya juga. Tapi untuk saat ini mereka harus fokus dulu ke peperangan. Paman Li yang mendengarnya cukup senang. Namun seketika itu juga ia malah terkena serangan telak. Yang ternyata itu adalah ulah orang-orang dari sekte darah bayangan ya cuy ya. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya lagi-lagi tambah marah. Tapi di sana patriarch keluarga Lin malah tampak kesal karena memang sekte darah bayangan sudah telat datang ke sini. Terlihat Lun Kui dan ular garaga kepala duanya juga datang. Di sana ia sedikit menyinggung para keluarga besar yang dikalahkan oleh seorang bocah yaitu Lord Muyun ya cuy ya. Waduh. Tak hanya itu, di sana ia juga tak yakin kalau para tetua dari 3 keluarga besar bisa mengalahkan ayah dari Lord Muyun. Dan benar saja, terlihat Mu Xingyu masih bisa mengimbangi kekuatan mereka semua. Balik lagi ke bawah, di mana setelah melihat Lord Muyun yang cukup kuat, Lun Kui malah berniat menjadikannya makanan untuk garaga kepala duanya. Waduh. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya cukup kesal. Bahkan di sana ia langsung menantang Lun Kui juga. Lun Kui yang melihatnya tak keberatan sama sekali dan langsung menyuruh garaganya untuk memakan Lord Muyun kita. Tapi jelas this is Lord Fuckboy Muyun ya cuy ya. Di sana ia pun langsung mengeluarkan teknik pedang bayangannya dan mencoba mengalahkan garaga itu. Terlihat bayangan-bayangan dari Hayabusa pun langsung memberikan combo-kombonya yang tanpa diduga bisa melukai garaga kepala 2. Alhasil Lun Kui yang melihatnya cukup marah dan seketika itu juga ia langsung turun tangan untuk mengeksekusi Lord Fuckboy kita. Namun tentu Lord Muyun juga tak tinggal diam dan mencoba menahan serangannya menggunakan teknik bertahan.
Tapi tanpa diduga Lun Kuei benar-benar kuat, bahkan pertahanan dari Lord Muyun dengan mudah ia tembus. Yang pada akhirnya sang ayah pun turun untuk membantu anaknya itu. Yang ternyata 3 tetua keluarga besar berhasil ia sudutkan ya cuk ya. Tapi meskipun begitu terlihat sang ayah juga memiliki luka yang cukup parah. Di sana sebelum bertarung ia memberitahukan soal ibu dari Lord Muyun, yang dimana ibunya itu bernama Yun Xin Yao. Jadi ibu dari Lord Muyun ini adalah adik perempuan dari patriark keluarga Yun saat ini yang sedang berada di benua Tianyun. Tentu di sana sang ayah menitip pesan, jika suatu saat Lord Muyun bertemu dengan ibunya tolong sampaikan kalau ia tak pernah melupakannya. Wede, fuckboy tipis-tipis juga ya cuk ya ternyata. Di sana setelah melihat semuanya, sang ayah pun langsung menyuruh Lord Muyun untuk segera pergi. Sementara ia sendiri akan tetap di sini. Tapi jelas Lord Muyun menolak karena memang ia sudah memutuskan untuk bertarung mati-matian. Namun sang ayah tetap kokoh menyuruh Lord kita untuk pergi. Ia bilang hanya ada satu cara untuk melarikan diri, yaitu melewati Gunung Poyun. Dan seketika itu juga ia langsung menantang Lun Kuei untuk berduel. Lun Kuei yang melihatnya juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengeluarkan tapak iblisnya. Jelas Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam. Seketika itu juga ia langsung mengeluarkan pedang petirnya dan terjadi bentrok di antara mereka. Terlihat bentrokan mereka sangat kuat. Bahkan orang-orang yang ada di sana pun juga terkena efeknya. Tentu setelah bentrokan tadi Lun Kuei lagi-lagi dibuat kaget karena Lord Muyun sudah berada di ranah dewa tingkat 5. Terlebih lagi kekuatan jiwanya juga sangatlah kuat. Sementara Muyun sendiri jelas ia juga menyadari kalau ia tak akan bisa menang melawan Lun Kuei. Tapi meskipun begitu ia juga menolak untuk mundur. Di sana ketika Lord Muyun mengeluarkan pedang miliknya, tiba-tiba efek dari semua pilnya sudah habis. Alhasil Lun Kuei dan semua prajuritnya langsung memanfaatkan situasi dan menyerang Muyun menggunakan formasi terkuat mereka. Lord Muyun yang memang sudah kewalahan pun tak bisa berbuat banyak. Namun untungnya seketika itu juga sang ayah kembali bangkit dan menahan semua serangan itu. Di sana sang ayah menceritakan, di saat ia berusia 25 tahun dulu, ia sudah banyak mendapatkan prestasi dan kebanggaan sendiri. Jelas jika dibandingkan dengan sekte darah bayangan sangat jauh berbeda. Itulah kenapa ia mengingatkan kalau keluargamu tak akan pernah bisa dihancurkan. Terlebih lagi ia yakin di masa depan prestasi dari keluargamu pasti akan menjulang tinggi dan menyinari dunia ini. Wede. Tentu seketika itu juga sang ayah langsung mengeluarkan teknik petaka bulan jatuh. Alhasil mereka yang melihatnya dibuat kaget karena memang teknik ini adalah teknik peledakan diri ya cuk ya. Waduh. Jelas di sana sebelum menghilang sang ayah berpesan agar Lord Muyun tetap hidup. Muyun yang memang tak bisa berbuat banyak pun hanya bisa melihat kepergian dari ayahnya. Tapi meskipun begitu, setelah melihat pengorbanan dari sang ayah, Lord Muyun pun memutuskan untuk kabur dan mencoba untuk tetap hidup ya cuk ya. Namun jelas di sana para keluarga besar tak membiarkannya begitu saja dan menyuruh semua prajuritnya untuk mengejar Lord Fuckboy kita. Cerita berlanjut di mana setelah peperangan kemarin, terlihat Lord Muyun masih dikejar-kejar oleh pasukan dari 3 keluarga besar. Sampai ia berada di sudut pegunungan dan melihat lembah Lein, yang dimana lembah itu dikelilingi oleh naga api ya cuk ya. Tentu Lord Muyun yang sudah sangat kelelahan pun langsung beranggapan kalau ia sedang berhalusinasi. Tapi Patrias dan pasukan dari 3 keluarga besar juga melihat naga itu. Alhasil mereka cukup kaget. Namun meskipun begitu ia tetap menyuruh para prajuritnya untuk mengeksekusi Lord Fuckboy kita. Awalnya para prajurit menolak. Tapi setelah dijanjikan akan mendapatkan 10.000 batu roh kelas menengah, mereka pun bergerak maju. Sementara Lord Muyun sendiri, jelas ia juga tak tinggal diam dan tetap mencoba memberikan perlawanan. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun tanpa ragu malah masuk ke lembah itu. Di saat bersamaan para murid-murid dari Lord Muyun juga tiba di sana. Tentu mereka sangat marah kepada para keluarga besar. Tapi di sana Dekan malah menghalangi dan menyuruh semuanya untuk kembali. Jelas ia mengingatkan kalau mereka adalah murid di akademi dan tak boleh ikut campur dalam peperangan keluarga ini. Moyang yang mendengarnya sedikit kecewa karena memang mereka hanya bisa menyaksikan kematian dari gurunya itu. Yang pada akhirnya dengan pedang miliknya ia bersumpah 3 tahun ke depan ia akan menghancurkan para keluarga besar di Kekaisaran Nanyun. Dan kemudian ia pun pergi.
Sedangkan para keluarga besar sendiri, di sana Patriarch memutuskan untuk meninggalkan 10 prajurit di Ranah Dewa. Tentu tujuannya untuk berjaga-jaga jika saja Lord Muyun bisa keluar dari sana. Terlihat dekan yang melihat semuanya pun juga cukup sedih karena ia tak bisa membantu Lord kita itu. Sementara Mawen sendiri ia memiliki sebuah rencana dan langsung mengajak semua murid dari Lord Muyun untuk pergi ke suatu tempat. Singkat cerita 2 bulan pun sudah berlalu. Di sana setelah menunggu lama Patriarch pun beranggapan kalau Lord Fuckboy sudah pasti mati. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Sementara di dalam lembah itu terlihat Lord Muyun ternyata tidak sendirian ya cuk ya. Di sana ada seorang kakek yang katanya ia sudah terjebak di tempat ini selama 20 tahun. Tak hanya itu, Doi juga mengetahui kalau orang-orang yang ada di daftar naga itu hanyalah kumpulan sampah. Waduh. Di sana setelah melihat keadaan sekitar, Lord Muyun pun menanyakan bagaimana si kakek bisa bertahan padahal tak ada makanan sama sekali. Sang kakek pun menjelaskan kalau ini bukanlah dasar dari lembah Leyin. Tentu jika Lord Muyun sudah sembuh, ia akan mengajaknya ke dasarnya. Dan kemudian mereka pun berkenalan. Di sana ketika Lord Muyun menyebutkan namanya, sang kakek cukup kaget karena memang ia juga berasal dari keluargamu. Jelas si kakek pun langsung menanyakan siapa nama ayah dan ibu dari Lord Muyun. Dan ketika Lord Muyun menyebutkannya, ia lagi-lagi dibuat kaget. Yang ternyata kakek ini adalah mantan patriarch keluargamu yang bernama Muding Tian. Atau bisa dipastikan kalau Doi ini adalah kakek dari Lord Muyun ya cuk ya. Waduh, akhirnya bertemu dengan kakek sendiri ya Lord ya. Tentu si kakek yang melihatnya sangat senang. Di sana ia pun menanyakan soal kabar dari Mu Xingyu atau ayah dari Lord Muyun itu sendiri. Yang sudah jelas dengan ekspresi sedih Lord Muyun mengatakan kemungkinan ayahnya sudah mati. Di sana Muyun pun menceritakan semuanya kepada si kakek. Jelas sang kakek yang mendengarnya sangat marah karena memang di masa lalu ia juga dijebak oleh 3 keluarga besar. Yang ternyata pada saat itu si kakek memutuskan untuk melompat ke lembah ini. Oleh karena itulah ia masih bisa bertahan hidup ya cuk ya. Di sana setelah melihat Lord Muyun bersamanya, ia yakin kalau mereka pasti akan menemukan keajaiban dan bisa keluar dari sini. Kemudian setelah obrolan yang cukup panjang tadi, Muyun pun memberikan si kakek beberapa makanan yang tersisa di cincin penyimpanannya. Tentu si kakek sangat senang melihat cucunya yang sangat baik. Yang pada akhirnya ia pun menyembuhkan luka-luka dari Lord Muyun. Di saat bersamaan ia juga menjelaskan tentang lembah ini. Yang dimana di sini tak hanya ada petir, melainkan juga ada segel penghalang yang kuat. Setelah ia menjelajahi tempat ini bertahun-tahun, si kakek yakin kalau di dalam segel itu terdapat api surgawi. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya cukup kaget, karena memang untuk para alkemis api surgawi itu sangatlah bagus. Kemudian si kakek pun mengajak Lord Muyun untuk berkeliling, sambil menjelaskan lebih rinci tentang tempat mereka ini. Di sana terlihat ada beberapa buah roh yang dapat mereka makan. Tapi meskipun begitu, di sini juga terdapat beberapa monster api yang setara dengan binatang roh. Jelas si kakek mengingatkan agar Lord Muyun lebih berhati-hati. Singkat cerita mereka pun sampai ke pintu masuk dari segelnya. Di sana si kakek bilang kalau ia sudah beberapa kali pergi ke sana. Tapi Doi juga hampir mati terbakar karena api ungu yang menakutkan. Lord Muyun yang mendengarnya langsung beranggapan kalau api itu adalah api iblis teratai ungu yang misterius. Tentu tanpa basa-basi lagi ia berniat untuk memeriksanya. Awalnya si kakek melarangnya, tapi karena Lord Muyun tetap memaksa, mereka pun akhirnya membagi tugas. Lord Muyun akan memeriksa api ungunya, sementara si kakek akan mencari makanan untuk mereka. Di sana ketika Lord Muyun masuk ke sana, terlihat ada banyak monster api yang langsung menyerangnya. Terlihat di sana Lord Muyun cukup kewalahan. Tapi setelah dibantu oleh gulungan Zuxian di tubuhnya, Doi berhasil bertahan dan menjelajahi tempat itu. Tak lama Lord Muyun pun merasakan keberadaan dari api surgawi, yang katanya itu adalah salah satu api surgawi terunik di dunia. Jelas ia pun semakin penasaran. Yang ternyata api surgawi teratai ungu itu adalah sesosok naga berbrand ya cuk ya. Jelas si naga yang melihat Lord Muyun ingin menaklukkannya juga cukup marah. Tapi setelah melihat Lord Fuckboy hanya berada di ranah celah spiritual, si naga pun sedikit meremehkannya. Alhasil pertarungan pun tak bisa dielakkan. Namun untungnya karena Lord Muyun memiliki gulungan Zuxian, serangan dari si naga pun berhasil ditahan.
这是何等神器？ Di sana tanpa diduga, Lord Muyun malah menawarkan agar si naga mau bekerja untuknya. Dengan begitu ia pasti akan mengampuni nyawanya. Waduh, Lord. Tapi jelas sang naga Bad Brain menolak. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menyuruh gulungan Zuxian untuk menangkap naga tersebut. Namun tanpa diduga gulungannya malah tak merespon. Alhasil si naga lagi-lagi meremehkannya. Di sana ia malah berniat mengambil gulungan itu karena menurutnya mungkin saja gulungannya bisa memecahkan segel di sini dan membuat ia keluar. Tentu tanpa basa-basi lagi, si naga pun langsung memberikan serangannya. Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mencoba memberikan perlawanan. Tapi sayang si naga benar-benar kuat ya cuk ya. Dan ketika Doi mau mengambil gulungannya, ternyata ini adalah strategi dari Lord Muyun. Di sana ia langsung menyegel naga itu menggunakan kekuatan dari gulungan Zuxian. Alhasil kali ini sang naga Bad Brain tak bisa berbuat banyak. Sementara di luar sang kakek yang ingin masuk juga ke dasarnya, tiba-tiba keluar api ungu yang membuat ia pun tak jadi masuk. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana setelah si naga berhasil disegel, ia pun langsung bermeditasi dan mulai menyerap api ungu dari si naga. Hari demi hari berlalu dan Lord Muyun masih menyerap api ungunya. Bahkan tak terasa 3 tahun sudah berlalu ya cuk ya. Dan akhirnya Lord Muyun pun baru selesai menyerap semua api ungu dari naga tersebut. Jelas dengan menyerap api iblis terunik ini, Lord Muyun juga tinggal 1 langkah lagi untuk menembus ke ranah supranatural. Kemudian karena sudah terlalu lama bermeditasi, ia pun sedikit mengkhawatirkan soal kakeknya. Singkat cerita, Lord Muyun pun langsung keluar dari lembah tersebut. Tapi di sana si kakek tak terlihat sama sekali ya cuk ya. Dan season kedua dari Supreme God Emperor pun ditutup dengan perkataan dari Lord Muyun yang mengatakan Kekaisaran Nanyun iya kembali. Wede. Cerita berlanjut di mana setelah 3 tahun kemarin Lord Muyun pun kembali ke kota Nanyun dengan penampilan barunya ya cuk ya. Wede. Di sana dengan bermodalkan batu roh kelas menengah, ia menanyakan tentang beberapa hal kepada salah satu warga. Yang sudah jelas Lord Muyun menanyakan soal keluargamu. Doi bilang kalau sekarang di kota Nanyun hanya ada 1 sekte, 3 Papiliun dan 4 keluarga besar, yaitu sekte Darah Bayangan, Papiliun Sengdan, Papiliun Juxian, dan Papiliun Tongsen. Sedangkan keluarga sendiri ada keluarga Gu, keluarga Lin, Xiao, dan Huang. Di sini bisa dipastikan kalau keluargamu sudah tak ada lagi ya cuk ya. Namun Lord Muyun yang mendengar Papiliun Tongsen sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata Papiliun Tongsen ini adalah sisa-sisa dari keluargamu. Tentu dengan cepat Lord Fuckboy pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Lord Muyun langsung melihat sebuah lukisan yang sangat familiar. Yang ternyata lukisan itu adalah fotonya sendiri. Tapi terlihat Lord Muyun malah cukup kesal karena lukisannya tak sesuai dengan wujud aslinya. Waduh, Lord. Tak lama salah satu muridnya yaitu Geng Xin Yu menghampiri. Di sana karena Lord Muyun memakai sebuah topeng, Doi pun tak mengenali. Sedangkan Muyun sendiri juga berpura-pura dan menyuruh Xin Yu untuk memanggil pembuat pedang di Papiliun mereka karena memang ia mau memperbaiki senjata mistik miliknya. Alhasil Xin Yu pun membawanya ke murid dari Lord Muyun juga yaitu Si Ming. Sama seperti Xin Yu tadi, Si Ming juga tak mengenali Lord kita itu. Tapi di sana ia sedikit bertanya-tanya karena memang pedang yang ingin diperbaiki sama persis seperti pedang milik gurunya. Xin Yu yang melihatnya juga mengatakan kalau guru mereka adalah seseorang yang ada di lukisan depan tadi. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya langsung sedikit menghajarnya ya cuk ya. Waduh, Lord. Yang pada akhirnya mereka pun menyadari kalau seseorang di depan mereka ini adalah gurunya sendiri. Waduh. Di saat bersamaan Mu Fengxing juga datang. Tentu melihat kakaknya yang masih hidup, Doi sangat senang. Di sana Lord Muyun bilang kalau berita kepulangannya ini jangan sampai tersebar. Jelas ia sudah mempunyai rencana sendiri untuk balas dendam. Wede, Lord Fuckboy nih bos, hati-hati aja ya kan. Kemudian Lord Muyun malah meminta untuk menjadi pengawal di Papiliun mereka. Xin Yu yang mendengarnya langsung menyetujui. Yang ternyata di Papiliun Tongsen ini Doi adalah wakil ketua. Tentu Lord Muyun yang mendengarnya sedikit bertanya-tanya. Jadi siapakah ketua di Papiliun ini? Yang ternyata ketuanya adalah Ciwi cantik yaitu Wang Xinya. So kalau kalian lupa, Xinya ini adalah adik dari Guru Wang. Di mana Doi juga merupakan murid dari Lord Muyun pada saat di akademi dulu. Di sana Xin Yu pun mengenalkan Lord Muyun sebagai pengawal baru mereka.
Tapi terlihat Lord Muyun tetap menyembunyikan identitasnya dan mengatakan kalau namanya adalah Tuan Zimu. Awalnya Shinya sedikit tak percaya karena Lord Muyun tak mau memperlihatkan wajah aslinya. Namun setelah diyakinkan oleh Shin Yu, ia pun akhirnya menerima Lord kita itu sebagai pengawal baru di pavilion. Setelah itu ketika mereka mau keluar, Lin sudah menunggunya di depan pintu. Jelas Lord Muyun yang melihatnya sedikit bertanya-tanya, karena memang 3 tahun sudah berlalu, dan seharusnya kontrak Lin sebagai pengawal pribadinya sudah habis. Namun Lin bilang kalau kontrak yang ia jalani baru setahun. Tentu karena janji mereka adalah 2 tahun, jadi saat Lord Muyun menghilang kemarin itu tidak dihitung. Di saat bersamaan salah satu prajurit melaporkan kalau di depan ada seseorang yang ingin mencari masalah karena katanya pedang yang ditempa di pavilion ini masih belum sempurna. Alhasil mereka pun langsung menghampirinya. Yang ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Sengdan ya cuy ya. Di sana salah satu tetua yang kita sebut aja Ekmal mengatakan kalau pedang yang dibuat oleh pavilion ini kualitasnya sangatlah buruk. Si Ming sebagai pembuat pedangnya juga sedikit kaget karena memang sajak yang ia ukir tak berubah sama sekali. Tapi kenapa suara pedangnya seperti tidak normal? Di sana tetua Ekmal yang melihatnya malah meminta kompensasi dengan bayaran 7.000 baturo lebih. Waduh. Untungnya di saat itu juga Lord Muyun akhirnya tiba. Tentu ia langsung memeriksa pedang tersebut. Tetua Ekmal yang melihatnya awalnya sedikit meremehkannya karena Lord Muyun hanyalah seorang penjaga. Tapi jelas opininya itu langsung dibungkam karena terlihat Lord Muyun berhasil memperbaiki pedang tersebut. Wede. Yang ternyata di gagang pedangnya dimasukkan sajak tambahan yang membuat kecocokan dari sajak aslinya dihancurkan. Di sana Lord Muyun bilang sajak dari setiap keluarga itu beda-beda. Jadi jika ia menyelidiki sajak tersebut, masalah ini dengan mudah diselesaikan. Yang pada akhirnya karena sudah terpojok, tetua Ekmal pun mengajak semua prajuritnya untuk pulang. Namun sayang Lord Muyun tak membiarkan mereka begitu saja. Tentu karena mereka sudah membuat masalah, Lord Muyun mengancam. Maka harus membayar 7.000 baturo terlebih dulu. Waduh, dibalikin ya cuy ya. Awalnya tetua itu tak setuju dan menyuruh prajuritnya untuk menyerang Muyun. Tapi sayang karena ini adalah Lord Fuckboy Muyun, mereka tak bisa berbuat banyak. Yang pada akhirnya tetua itu pun memberikan batu rohnya. Shinya yang melihatnya juga sangat senang karena penjaga barunya ini benar-benar tak takut dengan siapapun sama seperti Lord Muyun kita. Waduh, ya emang itu Lord Muyun atau neng. Di sisi lain tetua Ekmal pun langsung melaporkan masalah tadi kepada tuan mudanya. Tentu Doi yang mendengarnya sangat kesal. Yang pada akhirnya ia menyuruh tetua Ekmal untuk melaporkan masalah ini kepada sekte bayangan. Dan biar sekte bayangan aja yang membalaskannya. Kemudian di malam harinya terlihat Lord Muyun sedang berkultivasi. Di sana ia masih perlu langkah terakhir agar bisa menyentuh kerana supranatural. Namun di saat bersamaan Doi juga langsung dikepung oleh para prajurit bertopeng yang berniat membunuhnya. Tapi untungnya dengan teknik jari penghancur kekosongannya, Lord Muyun bisa menanganinya dengan mudah. Namun di sana Lord Muyun sadar kalau prajurit-prajurit tadi sedang mengalihkan perhatiannya. Dan benar saja ketika ia memeriksa ruangan Shinya, terlihat di sana sudah ada Leng Yu atau salah satu prajurit dari sekte darah bayangan ya cuy ya. Tentu tanpa basa-basi lagi Lord Muyun langsung memberikan serangan api ungunya. Tapi sayangnya prajurit itu berhasil melarikan diri. Sedangkan Shinya sendiri ternyata Doi sudah terkena sebuah racun. Tentu Lord Fuckboy yang melihatnya sedikit malu-malu. Waduh Lord. Tapi meskipun begitu Doi tetap mencoba untuk menyembuhkannya. Di sana karena racunnya sudah menyebar, pil tak akan mempan lagi. Namun untungnya karena Lord kita mempunyai api iblis teratai ungu, ia bisa memurnikan 100 racun berbeda. Terlihat Lord Muyun hanya mengisap racun-racunnya ya cuy ya. Tak lama Shinya pun akhirnya sadar. Di sana melihat pengawalnya itu, ia teringat dengan Lord Muyun kita. Sontak ia pun langsung memeluk dan mengatakan kalau Doi sebenarnya adalah Muyun. Tapi Lord Muyun tetap menyembunyikan identitasnya, yang membuat ia langsung tertampol ya cuy ya. Waduh Lord. Keesokan harinya di pavilion terlihat kali ini orang-orang dari sekte darah bayanganlah yang datang ke sana. Di sana kita diperkenalkan oleh seorang tetua yang bernama Lu Chen, yang ternyata tujuannya datang ke sini ingin memperbaiki senjata bumi kelas rendah yaitu pisau besar. Jadi senjata itu sangatlah langka. Bahkan beberapa penyuling di kota ini tak bisa memperbaikinya.
Tapi jelas karena Lord Fuckboy sudah ada di sini, tanpa ragu Doi langsung menyetujui. Di sana Lu Chen pun menjelaskan kalau ia ingin pisaunya ini memiliki 3 poin haus darah dan 7 poin energi pembunuh. Yang tanpa diduga lagi-lagi disetujui oleh Lord Muyun. Bahkan ia bilang 5 hari kemudian mereka harus membayarnya. Alhasil hal itu membuat Lu Chen cukup kaget karena pavilion kecil seperti ini sok-sokan ingin memperbaiki senjata bumi. Tapi meskipun begitu mereka tetap sepakat. Kemudian Lu Chen pun menghampiri Mubai, yang sudah jelas Mubai lah dalang dibalik semua ini. Di sana mereka masih meremehkan pavilion Tongsen dan beranggapan kalau mereka tak akan bisa memperbaiki senjata bumi tersebut. Tentu mereka hanya perlu menunggu 5 hari. Dan jika dalam waktu 5 hari Lord Muyun belum mengirimkan senjatanya, jelas mereka akan langsung bergerak, ya cuk ya. Waduh. Namun di sana mengetahui kalau ketua pavilion Tongsen masih sehat walafiat, tentu Mubai sedikit bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para anak buahnya kemarin? Sementara di malam harinya, terlihat Lord Muyun menerobos ke salah satu aula di sekte darah bayangan. Jelas tujuannya datang ke sini untuk mencari Leng Yu yang kemarin sudah meracuni Shinya. Tapi di sana seorang ciwi cantik menghalangi dan bahkan langsung mengajak Lord kita untuk bertarung. Yang sudah jelas hanya dengan beberapa gerakan Doi sedikit kewalahan. Di sana Lord Muyun bilang karena serangannya kemarin mengenai tubuh Leng Yu, tentu jika tidak segera dirawat, takutnya tubuhnya akan meledak. Waduh. Yang pada akhirnya ciwi itu pun mengajak Lord kita untuk mengikutinya. So bagaimanakah kelanjutan dari Lord Fuckboy? Apakah akan terjadi pertarungan lagi? Ataukah hanya sebuah basa-basi? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang ke-21. Zehahaha. Arigatou.